Bayi ini ditinggal di halte bus oleh orang tuanya, tapi kini bos besar yang kesepian memanggilnya sebagai anaknya. Namun terjadi masalah ketika langit Jakarta pada sore itu memancarkan warna kelabu yang muram, seakan-akan mencerminkan suasana hati Megawardhani di dalam mobil mewahnya. Butiran hujan mulai menari-nari di kaca depannya, perlahan-lahan berubah menjadi curahan deras yang mengaburkan pandangan. Dari balik kaca yang berembun, ia memandang kota yang sibuk dengan mata kosong. Pencapaiannya sebagai pemimpin konglomerat ternama terasa hampa baginya, seperti sebuah istana megah yang dihuni oleh kesunyian. Setiap hari, ia kembali ke penthouse mewahnya yang lebih menyerupai galeri seni yang sepi daripada sebuah rumah. Kekayaan yang ia miliki mampu membeli segalanya, kecuali kehangatan sebuah pelukan dan tawa yang tulus. Sedikit lebih cepat, Pak Budi, ucap Mega kepada sopirnya, suaranya datar dan lelah. Ia ingin segera menyudahi hari yang terasa panjang dan melelahkan ini. Baik, Bu Mega, jawab Pak Budi dengan sigap. Namun, takdir sepertinya memiliki rencana lain. Tiba-tiba, mesin mobil Mercedes hitam itu tersendat, mengeluarkan suara gerutuan aneh sebelum akhirnya diam sepenuhnya tepat di depan sebuah halte bus yang terlihat sepi dan terpencil. Lampu neon di dalamnya berkedip-kedip, seolah nyaris menyerah pada gulita malam. Ada masalah, Bu, lapor Pak Budi dengan suara gugup sambil mencoba menyalakan mesin yang tidak lagi responsif. Sepertinya sistem kelistrikannya gangguan. Sudah saya hubungi bengkel, tetapi dengan hujan seperti ini, mungkin perlu waktu setidaknya 1 jam. Mega menghela napas panjang, rasa kesal menyergapnya. 1 jam terperangkap di tempat seperti ini bukanlah bagian dari agendanya yang selalu terencana rapi. Baiklah, katanya, mencoba menahan diri. Saya tunggu di halte saja. Tolong temani saya, Pak Budi. Dengan payung yang dibuka oleh sopirnya, Mega melangkah keluar dari mobilnya. Angin malam yang dingin langsung menyambutnya, membuatnya merapatkan jaket wol bermerkanya. Ia duduk di bangku kayu halte yang dingin, merasa semakin jengkel dengan keadaan. Pikirannya mulai membanjiri daftar meeting esok hari dan dokumen-dokumen yang harus ditandatanganinya. Lalu, di sela-sela deru hujan dan hembusan angin, telinganya menangkap sesuatu. Sebuah suara, lemah, pilu, dan menyentuh naluri paling dasarnya. Seperti tangisan. Pak Budi, panggilnya. Suaranya sedikit bergetar. Apakah Anda mendengar sesuatu? Pak Budi, yang sedang asik berbicara di telepon, menggeleng. Mendengar apa, Bu? Suara angin saja, mungkin. Tetapi Mega yakin, itu adalah tangisan. Tanpa pikir panjang, ia berdiri dan mengikuti suara itu. Di sudut halte yang paling gelap, tersembunyi sebagian oleh tiang iklan, terbaring sebuah keranjang anyaman sederhana. Tangisan itu semakin jelas berasal dari dalamnya. Dengan hati yang berdebar kencang, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, Mega membuka keranjang itu. Di dalamnya, terbungkus selimut tipis yang sudah basah oleh rembesan air hujan, seorang bayi laki-laki mungil menangis merintih. Kulitnya sudah membiru kedinginan, dan napasnya terengah-engah. Sehelai kertas terlipat rapi terselip di samping tubuhnya yang kecil. Dengan tangan gemetar, Mega mengambil dan membukanya. Tulisan sederhana dan tergesa ada terpampang di sana. Maafkan kami. Rawatlah dia. Dia tidak bersalah. Sesuatu di dalam dada Mega terasa hancur. Semua kesal dan jengkelnya lenyap seketika, digantikan oleh gelombang empati dan kepedulian yang begitu besar yang sudah lama tidak ia rasakan. Tanpa ragu, ia mengangkat bayi itu dengan sangat hati-hati, seperti memegang harta karun paling rentan di dunia. Pak Budi, cepat, buka mobil. Perintahnya, suaranya kini penuh dengan kepanikan dan urgensi yang sama sekali berbeda dari nada datarnya tadi. Bu, itu bayi. Pak Budi terkesiap, matanya melotot. Tidak waktu untuk bertanya. Dia kedinginan. Seru Mega sambil mendekap bayi itu erat-erat ke dadanya, berusaha memberikan kehangatan tubuhnya. Ia membungkusnya dengan jaket wol mahalnya, mengabaikan kenyataan bahwa jas itu mungkin akan rusak. Begitu masuk ke dalam mobil, Mega terus mendekap bayi itu. Diam sayang, kamu aman sekarang, bisiknya. Suaranya bergetar penuh emosi yang tidak ia kenali. Ibu di sini. Ibu jaga kamu. Kata, ibu, itu terucap begitu saja,
alami, seolah selalu menjadi bagian dari dirinya. Bayi itu, seolah mengerti, perlahan-lahan tangisnya mereda, hanya tersisa isakan kecil. Mata kecilnya memandang Mega, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Megawardhani merasakan sebuah kehangatan yang nyata, sebuah tujuan yang lebih besar dari sekadar angka di laporan keuangan. Dingin di luar dan dingin dalam hatinya perlahan mulai mencair, digantikan oleh cahaya hangat dari bayi tak berdosa yang ditemuinya secara tak terduga di sebuah halte bus yang sepi. Mobil yang sebelumnya terasa seperti ruang eksekutif yang bergerak, kini berubah menjadi ruang bersalin darurat yang dipenuhi oleh aroma susu bayi dan ketidakpastian. Bayi mungil itu, yang masih menggigil, terbungkus rapat dalam jaket wol Megawardhani. Tangisnya telah mereda menjadi rengekan lemah, seolah semua energinya telah habis untuk melawan dinginnya malam. "Pak Budi, tolong suhu AC-nya naikkan, dan arahkan anginnya menjauh darinya," perintah Mega. Suaranya tegas namun tidak lagi mengandung dinginnya sang bos besar, melainkan kepanikan seorang wanita yang kewalahan. "Baik, Bu Mega," jawab Pak Budi dengan sigap, matanya masih melotot penuh keheranan. Ia sesekali melirik ke belakang melalui kaca spion, masih tidak percaya dengan adegan yang sedang terjadi. Mega mengelus punggung kecil bayi itu, merasakan betapa ringannya tubuhnya. "Tenang, sayang, tenang," bisiknya berulang kali, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada bayi itu. Pikirannya, yang biasanya adalah mesin analisis yang dingin dan tajam, sekarang berputar-putar tak karuan. Apa yang harus kulakukan? Bawa ke polisi, panti asuhan, atau... "Bu," suara Pak Budi memecah kebisuan. "Mungkin, kita harus melaporkan ini ke pihak berwajib. Bayi hilang pasti sudah dilaporkan." Mega memandang wajah bayi yang sudah mulai memerah dan terlelap di pelukannya. Ada sesuatu yang memberontak dalam dirinya pada gagasan untuk menyerahkannya. "Belum, Pak Budi. Dia kedinginan dan kelaparan. Kita harus urus kebutuhannya dulu." Tiba-tiba, bayi itu menangis lagi, lebih kencang. Mega merasa panik. Dia pasti lapar. Apa yang bayi makan? Susu. Kita harus beli susu. Dan popok. Popok. Ia berbicara cepat. Daftar yang sama sekali asing baginya memenuhi kepalanya. "Ada minimarket di perempatan sana, Bu. Tapi, hujan masih deras. Dan saya harus menunggu mobil derek," kata Pak Budi, ragu. "Tidak masalah. Saya yang akan pergi," ucap Mega tanpa pikir panjang. Ia meletakkan bayi dengan hati-hati di kursi, membungkusnya kembali dengan jaketnya. "Tolong jaga dia. Saya akan cepat kembali." Sebelum Pak Budi bisa protes, Mega sudah membuka pintu dan menerobos hujan dengan payung yang nyaris tak berguna. High heels-nya mencibir genjer di genangan air, jasnya yang mahal basah kuyup. Ia, Megawardhani, yang biasanya hanya berurusan dengan toko-toko desainer, sekarang berlari di minimarket 24 jam untuk membeli susu formula dan popok bayi. Petugas kasir terkejut melihat wanita elegan yang basah kuyup dan terburu-buru itu melempar berbagai merek susu formula dan popok ke konter. "Ada yang punya bayi, Bu?" tanya si petugas polos. Mega hanya mengangguk singkat, terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. "Merek apa yang bagus? Ukuran apa? Berapa bulan kira-kira usianya?" Pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah terpikir akan ia hadiri. Kembali di mobil, Mega merobek kemasan susu dan popok dengan gemetar. Bagaimana cara membuatnya? "Ya, Tuhan," gumamnya frustasi. Akhirnya, dengan bantuan instruksi di kotak susu dan bantuan Pak Budi yang memegangi botol, mereka berhasil membuat susu hangat yang tidak terlalu encer atau terlalu kental. Dengan hati-hati, Mega menyuapi botol itu ke mulut bayi yang lahap menyusu. Saat bayi itu tenang kembali, mengisap susu dengan puas, sebuah perasaan aneh menyergap Mega. Sebuah perasaan hangat, pelik, dan sangat manusiawi. Ia tersenyum, sebuah senyum tulus yang sudah lama tidak menghias bibirnya. "Lihat, Bu. Dia tenang sekali," kata Pak Budi lembut, ikut tersenyum. "Iya," jawab Mega, suaranya bergetar. Matanya tidak lepas dari bayi itu. "Jadi, rencananya bagaimana, Bu?" "Tetap kita laporkan." Mega menarik napas dalam. Ia memandang bayi yang sudah tertidur pulas di pangkuannya. Perutnya yang kecil sudah kenyang.
Ia memandangi jari-jari mungilnya yang menggenggam jarinya dengan kuat. Sebuah keputusan besar, mungkin yang paling tidak logis dalam hidupnya, matang dalam hatinya. "Tidak, Pak Budi," ucapnya dengan suara rendah namun penuh keyakinan. "Bawa kami pulang." "Tapi, Bu, saya tahu risikonya," potong Mega, tatapannya tetap pada bayi itu. "Tapi lihatlah dia. Dia butuh seseorang. Dan saya rasa, saya juga membutuhkannya." Diam menyergap mobil itu. Hanya suara hujan dan napas ringan bayi yang terdengar. Pak Budi menghela napas, lalu mengangguk pelan. "Baik, Bu Mega, kita pulang." Saat mobil derek akhirnya datang dan mereka dalam perjalanan pulang, Mega terus memandangi bayi yang tidur di pangkuannya. Dunia luar yang gelap dan hujan seakan tidak ada artinya. Ia telah mengambil keputusan tanpa logika, dipimpin oleh sesuatu yang lebih primal dari sekadar naluri bisnis, naluri keibuan yang sudah lama terpendam. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa tidak sendirian. Penthouse megah yang biasanya hanya diterangi oleh lampu-lampu seni minimalis dan gemerlap kota di balik jendela kaca, kini dipenuhi oleh cahaya hangat lampu utama dan suara mesin penghangat udara yang berdengung lembut. Megawardhani berdiri di tengah ruang tamunya yang luas, merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Di depannya, di atas karpet sutra Persia yang mahal, terbaring sebuah boks bayi darurat yang terbuat dari keranjang anyaman itu, yang sekarang dialasi selimut-selimut lembut. Dan di dalamnya, bayi laki-laki itu terjaga. Matanya yang berwarna kecoklatan memandang sekeliling dengan rasa ingin tahu yang polos. "Sekarang apa?" gumam Mega sendiri. Tangannya terangkat setengah hati, seolah ragu untuk menyentuh. Bayi itu mengeluarkan suara sio yang lembut, dan kaki mungilnya menendang-nendang udara. Tiba-tiba, tangisnya pecah lagi, tajam dan memekakan telinga di keheningan penthouse. Mega melompat, jantungnya berdebar kencang. Oh, jangan menangis. Apa yang kau mau?" Ia berlutut di samping keranjang, wajahnya penuh kepanikan. "Apakah kamu lapar lagi? Atau popokmu basah?" Kata "popok" terasa aneh di mulutnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka selimut dan mengintip popok yang baru saja digantinya setengah jam lalu dengan susah payah. Oh, ternyata basah. Baik, Ibu ganti. Proses mengganti popok itu seperti menyusun strategi bisnis yang rumit. Tisu basah bertebaran, bedak tertumpah di karpet, dan popok bersih hampir terpasang terbalik. Bayi itu menangis semakin kencang. Kakinya mengayun-ayun tidak menentu. "Tolonglah, sayang, diam sebentar," pinta Mega, hampir putus asa. "Ibu sedang belajar." Setelah berjuang hampir 10 menit, popok baru akhirnya terpasang. Mungkin tidak sempurna, tetapi cukup aman. Ajaibnya, tangisan bayi itu mereda. Dia mengeluarkan suara gumaman kecil, dan untuk pertama kalinya, sebuah senyuman kecil muncul di bibirnya yang mungil. Mega tersentak. Dadanya terasa sesak oleh emosi yang tidak tertahankan. Air matanya tumpah tanpa ia sadari. Dia meraih bayi itu dan mendekapnya erat-erat, membiarkan harum susu dan bedak bayi yang lembut memenuhi indranya. "Kau adalah hadiah," bisiknya ke telinga kecil bayi itu, suaranya serak oleh tangis. "Hadiah yang tidak terduga. Aku akan memanggilmu Danar." Danar, artinya hadiah. Bayi Danar merespons dengan mengoceh tidak jelas, seolah menyetujui pilihan nama itu. Keesokan paginya, setelah malam yang panjang dan melelahkan diisi dengan menyusui dan menimang, Mega menyadari betapa tidak siapnya dia. Dia butuh bantuan, tetapi juga harus sangat berhati-hati. Status Danar tidak jelas. Dia tidak bisa begitu saja mempekerjakan pengasuh bayi biasa yang mungkin akan banyak bertanya. Dia mengambil ponselnya dan menekan nomor yang sangat ia percayai. "Arini, ini Mega. Aku butuh bantuanmu. Bisakah kamu datang ke penthouseku? Sekarang." 2 jam kemudian, Dr. Arini, seorang wanita parubaya dengan aura kalem dan mata yang penuh perhatian, berdiri di depan Mega dengan ekspresi terkejut. "Mega, apa yang terjadi? Kau terlihat sangat berbeda." Matanya beralih ke boks darurat di mana Danar sedang tertidur pulas. "Dan, siapa ini?" Mega menarik napas dalam. "Dia Danar.
Aku menemukannya tadi malam di sebuah halte bus. Ditinggalkan begitu saja. Arini mendekat, insting dokternya langsung aktif. Dia memeriksa Danar dengan lembut. Dia terlihat sehat. Mungkin baru beberapa hari lahir. Dia menatap Mega. Apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin menjaga dia, Arini. Aku ingin dia menjadi anakku. Suara Mega mantap, tetapi matanya memohon. Mega, ini gila. Kau harus melaporkannya ke pihak berwajib. Proses adopsi tidak mudah, apalagi untuk seseorang sepertimu. Publikasi, pertanyaan, itu semua. Tidak, potong Mega. Aku tidak ingin dia masuk panti asuhan, diadopsi oleh orang yang tidak dikenal. Aku sudah merasa dia adalah bagian dariku. Dia memandang Danar, matanya berkaca-kaca. Tolong, Arini, bantu aku. Periksa kesehatannya, pastikan dia baik-baik saja. Dan, bisakah kau membantuku dengan dokumen? Akta kelahiran mungkin? Dengan diskret. Arini menghela napas panjang. Dia mengenal Mega sebagai wanita yang dingin dan terkendali. Melihatnya seperti ini, penuh kerentanan dan cinta, adalah sesuatu yang baru. Mega, ini sangat berisiko. Jika terbongkar, aku tahu risikonya. Tapi tolong, untuknya. Mega menatapnya, tidak ada sedikitpun keraguan di wajahnya. Arini akhirnya mengangguk pelan. Baik, aku akan membantumu. Pertama, kita harus pastikan kesehatannya secara keseluruhan. Aku akan mengambil sampel untuk tes laboratorium dasar. Untuk akta, pikirnya sejenak. Aku punya teman di catatan sipil. Mungkin bisa diatur dengan kelahiran di rumah, dengan bantuanku. Tapi ini harus sangat hati-hati. Mega menarik napas lega. Terima kasih, Arin. Kau tidak tahu betapa ini berarti bagiku. Sementara Arini memeriksa Danar, Mega memandangi mereka. Dia melihat bagaimana dokter itu menangani Danar dengan lembut dan profesional, dan hatinya dipenuhi rasa syukur. Dia sangat sehat, Mega, ucap Arini setelah selesai. Sedikit kuning, tapi normal untuk bayi baru lahir. Aku akan belikan susu formula yang tepat dan beberapa vitamin. Setelah Arini pergi dengan janji akan mengurus semuanya, Mega kembali mendekati Danar yang sudah terbangun. Dia mengangkatnya pelan-pelan. Dengar itu, Danar? Bisiknya. Kamu sehat, kamu kuat, dan kamu milikku sekarang. Aku janji akan memberimu kehidupan terbaik yang bisa ibu berikan. Danar mengeluarkan suara gumaman kecil. Tangannya yang mungil mencoba meraih hidung Mega. Mega tertawa. Sebuah suara tulus yang sudah lama tidak keluar dari mulutnya. Dia mungkin tidak memiliki izin resmi dari pemerintah, tetapi di hatinya, Danar sudah sepenuhnya adalah anaknya. Sebuah hadiah tak terduga di halte bus yang mengubah hidupnya selamanya. Minggu-minggu berikutnya di penthouse Megawardhani adalah sebuah simfoni kekacauan yang indah. Ruang tamu minimalisnya, yang sebelumnya hanya dihiasi oleh satu patung abstrak dan sofa desainer, kini dipenuhi oleh mainan kerincingan berwarna-warni, bouncer, dan tumpukan popok bersih. Aroma disinfektan dan parfum mewah perlahan digantikan oleh wangi susu formula, bedak bayi, dan kadang-kadang, aroma asam yang samar dari gumohan. Mega sendiri adalah gambaran yang kontradiktif. Di siang hari, ia adalah Bu Mega, sang bos besar yang tegas dan tak kenal ampun dalam ruang rapat. Ia masih mengenakan setelan jas tailor-made dan sepatu hak tinggi, tetapi matanya yang biasanya tajam kini seringkali terlihat berkantung, menyimpan jejak malam-malam yang dihabiskan untuk menimang Danar yang rewel. Bu Mega, laporan kuartal ini menunjukkan penurunan di divisi logistik, ujar salah satu direktur, suaranya tegang. Mega mengedipkan matanya, berusaha fokus. Pikirannya sesaat melayang kepada Danar yang baru saja belajar tersenyum pagi itu. Penurunan? Bisakah Anda jelaskan lebih detail? Dan tolong, jangan beri saya alasan, beri saya solusi. Jawabnya, suaranya masih berwibawa, tetapi ada nada lelah yang halus. Tiba-tiba, telepon pribadinya bergetar di atas meja. Sebuah notifikasi dari Iyah.
Pengasuh yang baru ia pekerjakan setelah melalui penyaringan ketat dan penandatanganan perjanjian kerahasiaan yang sangat mengikat. Ia adalah seorang janda parubaya yang pendiam dan penuh kasih, dan yang paling penting, tidak banyak bertanya. Foto Danar tertawa lebar dengan wajah penuh bubur. Caption, "Lahap sekali makannya, Bu. Sudah habis 1 mangkuk." Bibir Mega bergerak menjadi senyum lebar tanpa ia sadari. Semua mata di ruang rapat tertuju padanya, heran melihat ekspresi yang sama sekali tidak biasa pada wajah sang bos. "Ada sesuatu yang lucu, Bu Mega?" tanya direktur lainnya, penasaran. Mega segera menyadari dirinya. Ia membersihkan tenggorokannya dan meletakkan ponselnya. "Tidak. Lanjutkan. Solusi untuk masalah logistik." Tatapannya kembali tajam, tetapi para direktur bisa merasakan bahwa suasana di ruangan tiba-tiba menjadi tidak terlalu menegangkan. Sore harinya, ia pulang lebih awal, sebuah hal yang hampir tidak pernah terjadi. Begitu pintu penthouse terbuka, ia sudah menyambutnya dengan Danar di gendongan. "Selamat sore, Bu Mega." Danar sudah tidak sabar menunggu ibunya, kata Iyah dengan senyum lembut. "Terima kasih, Iyah. Kau bisa pulang sekarang. Aku akan mengurusnya malam ini," ucap Mega sambil dengan hati-hati mengambil Danar dari pelukan Iyah. Setelah Iyah pergi, Mega membawa Danar ke kantor barunya, sebuah sudut di ruang keluarga di mana ia meletakkan meja kecil dan laptopnya. Di sebelahnya, box bay yang sekarang sudah permanen dan penuh dengan mainan gantung. "Lihat, Nak, ini laporan keuangan perusahaan kita," bisik Mega sambil mendudukkan Danar di pangkuannya, memperlihatkan layar laptop yang penuh grafik dan angka. "Lihat grafik ini? Ini menunjukkan kita harus berinvestasi lebih di sektor teknologi tahun depan." Danar mengoceh tidak karuan. Tangannya yang mungil menepuk-nepuk keyboard laptop. "Pendapat yang bagus," canda Mega sambil mencium kepala bayi itu. "Ibu akan pertimbangkan. Terkadang, rapat video darurat harus dilakukan." Mega akan duduk dengan rapi di depan kamera. Danar yang sudah bersih dan wangi duduk di bouncernya di luar jangkauan kamera. "Kita perlu merevisi kontrak dengan vendor Singapura," ujarnya dengan suara tegas, sementara tangannya secara diam-diam menggoyang-goyangkan mainan kerincingan untuk membuat Danar tetap tenang. Salah satu stafnya, seorang manajer muda yang cerdas bernama Andi, mulai menangkap pola. Suatu kali, saat mengantarkan dokumen ke penthouse, ia tanpa sengaja melihat mainan bayi yang terselip di bawah sofa. "Ada tamu kecil, Bu?" tanya Andi dengan hati-hati, penasaran. Mega membeku sejenak, lalu mengambil mainan itu dan menyimpannya dengan santai. "Keponakan saya sering main ke sini," jawabnya singkat, menutup percakapan. Tapi di internal perusahaan, bisik-bisik mulai berhembus. Bu Mega yang dingin kini sesekali terlihat membeli mainan di mall mewah pada jam kerja. Kadang, di akhir video call, suara ocehan bayi bisa terdengar samar. Para staf mulai menyimpulkan bahwa itu pasti anak dari saudara dekatnya yang dititipkan, dan Mega, yang biasanya sangat tertutup, tiba-tiba menjadi sedikit lebih manusiawi. Malam itu, setelah Danar tertidur, Mega berdiri di balkon, memandang lampu-lampu kota. Hidupnya yang sebelumnya hanya diisi oleh grafik naik turun saham dan negosiasi bisnis, kini juga diisi oleh jadwal imunisasi, merek popok terbaik, dan kekhawatiran apakah Danar sudah cukup minum susu hari ini. Dua dunianya, yang keras dan kompetitif di kantor, dan yang lembut dan penuh kelemahan di rumah, perlahan mulai menyatu. Dan untuk pertama kalinya, Mega merasa lengkap. Ia mungkin masih seorang bos besar, tetapi sekarang, ia juga seorang ibu. Dan dalam keheningan malam, dengan Danar yang tertidur pulas di kamarnya, itu terasa seperti pencapaian terbesarnya. Perubahan pada Bu Mega bagai riak di kolam yang awalnya tenang. Awalnya hampir tak terlihat, tetapi semakin lama, gelombangnya semakin terasa hingga menyentuh setiap sudut perusahaan. Para karyawan yang selama ini hanya mengenal bos mereka sebagai sosok yang dingin, terpola, dan hampir tak tersentuh, kini mulai melihat celah-celah kecil dari manusia di balik legenda bisnis itu. Suatu pagi, di pantry lantai 20, sekelompok staf muda sedang menyeduh kopi sebelum memulai hari. "Aku lihat Bu Mega kemarin," celetuk Sari, asisten dari divisi pemasaran, suaranya berbisik penuh arti. "Dia lagi belanja di mall. Bukan di Tolotas atau Jas, tapi di toko mainan anak-anak yang mahal itu. Beli mobilan bayi remote control." "Serius?"
Tanggal Rudi, dari keuangan. Emang dia punya anak? Atau cucu? Perasaannya masih muda banget Bu Mega. Katanya, kata Pak Budi yang supirnya, itu anak saudaranya yang dititipin. Timpal Devina menyebutkan sumber yang dianggap cukup terpercaya. Tapi, kok jarang ada yang lihat ada saudara yang dateng ya? Dan dia jadi pulang tepat waktu sekarang. Bahkan kemarin waktu meeting sama klien dari Jepang, dia cancel last minute. Katanya ada urusan keluarga mendesak. Mereka semua terdiam, mencerna informasi itu. Urusan keluarga adalah vocabulary baru yang melekat pada Bu Mega. Puncaknya adalah ketika suatu siang, Mega harus mengadakan rapat darurat via video conference dari penthouse-nya karena Danar sedang demam ringan dan tidak mau ditinggal Iyah. Mega memastikan kamera hanya menangkap latar belakang dinding polos dan wajahnya yang profesional. Rapat berjalan dengan lancar hingga tiba-tiba, suara tangisan Danar yang keras dan jelas terekam oleh mikrofon sensitif laptopnya. Mega membeku, wajahnya sesaat panik sebelum kembali mengeras. "Tunggu sebentar," katanya kepada para direktur yang terlihat bingung di layar, suaranya datar. Ia dengan cepat memute mikrofonnya, berbalik ke arah Iyah yang sudah berusaha menenangkan Danar di ruangan sebelah. "Iyah, tolong bawa dia ke kamar tidur dan tutup pintunya." Setelah suara tangisan itu reda, Mega membuka mutenya. "Maaf, gangguan teknis kecil. Mari kita lanjutkan." Tapi kerusakan sudah terjadi. Di ujung lain video call, para direktur saling pandang. Salah satunya, Pak Hendra, yang sudah cukup lama bekerja dengan Mega, memberanikan diri bertanya setelah rapat usai. "Bu Mega, semuanya baik-baik saja?" Tadi terdengar suara, "Bayi?" tanyanya, berusaha sounding concernet. Mega menyunggingkan senyum tipis yang tidak mencapai matanya. "Itu keponakan saya, Pak Hendra. Sedang sakit jadi dititipkan di sini. Tidak akan mengganggu produktivitas kita." Jawabannya halus, namun mengandung peringatan untuk tidak melanjutkan pertanyaan. "Ah, pantes. Semoga lekas sembuh," ucap Pak Hendra cepat, mengerti pesan di balik kata-kata itu. Namun, di luar ruang rapat virtual, rumor berkembang liar. Keponakan menjadi kode untuk sesuatu yang lebih misterius. "Jangan-jangan anaknya sendiri," bisik seseorang di grup chat karyawan. "Mana mungkin. Bu Mega hamil? Pernikahan aja nggak pernah kedengeran." "Siapa tahu anak haram," balas yang lain, lebih berani. "Diam. Jangan asal nebak. Mau dipecat?" potong seorang manajer yang ikut di grup, mencoba meredam. Tapi bisik-bisik itu sudah terlanjur menyebar. Mega, melalui jaringan loyalisnya di perusahaan, mendengar sedikit-sedikit tentang rumor yang beredar. Suatu sore, Andi, manajer muda yang pernah melihat mainan itu, dipanggil ke ruangannya. "Andi, bagaimana kabar proyek terbaru di divisi Anda?" Buka Mega, berbicara tentang bisnis seperti biasa. "Berjalan lancar, Bu. Laporan sudah saya email." "Bagus." Mega mengamatinya dengan seksama. "Dan, apakah ada percakapan tidak biasa yang beredar belakangan ini? Sesuatu yang mungkin mengganggu fokus tim?" Andi gugup. Ia tahu apa yang dimaksud bosnya. Sedikit, Bu. Tentang keponakan Bu Mega. Orang-orang penasaran saja." Mega menghela napas. "Saya menghargai rasa ingin tahu, tetapi saya tidak ingin privasi keluarga saya menjadi bahan obrolan kantor. Itu tidak profesional. Saya percaya Anda dan yang lain bisa memahami itu." Tatapannya tajam, membuat Andi menunduk. "Sangat jelas, Bu. Saya akan pastikan itu tidak terjadi lagi." "Bagus. Kau boleh pulang." Setelah Andi pergi, Mega berjalan menghampiri jendela. Di bawah, kota hidup dengan segala kerumitannya. Ia merasa seperti sedang bermain petak umpet. Di satu sisi, ia ingin memamerkan Danar kepada dunia, membanggakan setiap senyum dan pencapaian kecilnya. Di sisi lain, ketakutan akan pertanyaan, hukum, dan tatapan menghakimi membuatnya harus menyembunyikan cahaya terbesar dalam hidupnya. Dia memandangi foto Danar yang diambilnya pagi itu, yang sekarang menjadi wallpaper ponselnya. Bocah itu tersenyum lebar,
Matanya berbinar. "Maafkan ibu, sayang," bisiknya pada foto itu. "Ibu harus melindungimu selama yang ibu bisa." Rumor mungkin akan terus berhembus. Tetapi Mega bertekad untuk membangun tembok yang tak tertembus di sekitar Danar. Dunia bisnisnya yang keras tidak akan menyentuh dunia murni anaknya. Tidak peduli berapa banyak bisik-bisik yang harus ia diamkan. Megawardhani telah menguasai seni negosiasi miliaran dolar, membaca grafik pasar saham yang paling rumit, dan memimpin ratusan orang dengan keputusan yang tak terbantahkan. Tapi semua keahlian itu tampak tidak berarti dibandingkan dengan satu tantangan baru, memandikan Danar yang berusia 3 bulan. "Baiklah, Danar. Hari ini kita akan mandi," ucapnya dengan suara percaya diri yang dipaksakan, berbicara kepada bayi yang sedang menggenggam jarinya dengan erat. Ia telah menyiapkan segalanya. Bak mandi bayi khusus telah terpasang di tengah kamar mandi mewahnya yang luas. Handuk hangat terlipat rapi. Sabun dan sampo khusus bayi berjejer. Bahkan ia telah menonton belasan video tutorial di internet. Secara teori, ia sudah siap. Praktiknya adalah cerita yang berbeda. "Oke, airnya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin," gumamnya, menguji air dengan siku seperti yang disarankan di video. Dengan hati-hati ia menurunkan Danar yang hanya berbokong diaper ke dalam bak. Begitu tubuh mungilnya menyentuh air hangat, wajah Danar yang awalnya penasaran berkerut. Mega segera menyiram air dengan tangan kecil ke punggungnya, berusaha menenangkan. "Lihat, sayang, airnya hangat, kan? Menyenangkan." Splash! Danar, dengan kekuatan yang mengejutkan dari kaki kecilnya, mendadak menghentak-hentak di air. Percikan air menerpa wajah Mega, membasahi blus sutra mahalnya yang belum sempat ia ganti. Bayi itu mulai merintih, tanda protesnya. "Tidak, tidak, sayang, jangan menangis. Ibu di sini." Mega mencoba membujuk, suaranya mulai panik. Tangan kirinya menopang kepala dan leher Danar, seperti di video. Sementara tangan kanannya berusaha mengambil sabun. Tapi Danar menggeliat, membuatnya hampir kehilangan pegangan. "Danar, tolong diam sebentar," pinta Mega, jantungnya berdebar kencang. Bayi itu malah menangis lebih kencang. Air matanya bercampur dengan percikan air mandi. Dalam kepanikannya, Mega tanpa sadar menggenggam terlalu kuat. Danar terkejut dan menjerit. Mega langsung melepaskan. Rasa bersalah menyergap. "Maaf, sayang, maaf. Ibu terlalu kasar." Ia menghabiskan 10 menit berikutnya hanya untuk menenangkan Danar, membelainya dan berbicara lembut, mengabaikan sabun dan bak yang mulai dingin. Akhirnya, dengan gigih, ia berhasil membersihkan tubuh mungil itu dengan cepat, lalu mengangkatnya dan membungkusnya dengan handuk hangat. Mega berdiri tere, basah kuyup, blusnya rusak, riasannya luntur, rambutnya acak-acakan. Tapi Danar di pelukannya sudah tenang, bahkan mengeluarkan suara sioo yang puas. Mega menarik napas lega, lalu tertawa lepas. Ini adalah kekalahan terbesar dan paling memalukan dalam hidupnya, tapi juga yang paling membahagiakan. Ujian berikutnya datang beberapa minggu kemudian. Tengah malam, Mega baru tertidur pulas setelah begadang menyelesaikan laporan keuangan. Tiba-tiba, tangisan Danar yang tidak biasa membangunkannya. Bukan tangisan lapar atau minta ganti popok, tapi rengekan lemah dan rewel. Mega segera bangun dan mendekati box. Dahinya terasa panas membakar. Panik. Ia meraih termometer digital. 38,5 derajat. Tidak, desisnya, ketakutan. Ia, yang tidur di kamar sebelah, sudah terbangun. "Bu, ada apa?" "Danar demam," jawab Mega, suaranya gemetar. "Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi ke UGD?" Ia, lebih tenang, mencoba menenangkan. "Biasanya untuk bayi, kita coba kompres dulu, Bu. Beri dia paracetamol khusus bayi. Kalau tidak turun, baru ke dokter." Mega mengangguk cepat. Otaknya yang biasanya tajam sekarang blank. Ia mengikuti instruksi Ia dengan patuh. Tangannya gemetar menuangkan obat ke pipet. Saat meneteskan obat ke mulut Danar yang rewel, rasanya seperti menyelesaikan transaksi paling penting dalam hidupnya. Malam itu ia tidak tidur sama sekali. Ia duduk di samping box,
menatap Danar, mengompres dahinya, memantau suhu tubuhnya setiap 10 menit. Setiap kali Danar merintih, hatinya seperti diremas. Setiap kali suhunya turun sedikit, lega sesaat menyergap pukul 4 pagi, demam Danar mulai turun. Dia tertidur lelap. Mega masih duduk di lantai, bersandar di box. Tubuhnya lelah tetapi jiwanya bergetar hebat. Ia menyadari sesuatu. Cinta ini berbeda dengan apapun yang pernah ia rasakan. Ini adalah cinta yang membuatnya tak berdaya. Cinta yang menuntutnya untuk merelakan kendali. Cinta yang berarti takut kehilangan yang amat sangat. Dia menelpon Dokter Arini pagi-pagi sekali. "Arin, aku tadi takut sekali." "Selamat datang di dunia keibuan, Mega," jawab Arini dengan lembut. "Takut itu artinya kau sangat mencintainya." Di kantor, hari itu, mata Mega berkantung dan pikirannya melayang-layang. Seorang manajer melaporkan kesalahan yang cukup fatal dalam proyek besar. "Bu Mega, kami minta maaf. Kerugiannya mungkin mencapai miliaran," kata manajer itu dengan wajah pucat. Mega memandangnya. Sehari sebelumnya, kesalahan seperti ini akan membuatnya mengamuk, memecat orang, dan menyelesaikan dengan dingin dan tegas. Tapi hari ini, setelah mengalami malam yang penuh kecemasan dan ketakutan, perspektifnya berbeda. Kesalahan adalah manusiawi. Yang penting adalah memperbaikinya. "Baik," ucapnya, membuat sang manajer terkejut. "Analisis akar masalahnya. Buatkan proposal perbaikan dan pencegahan. Laporkan ke saya besok. Kita akan menyelesaikan ini bersama." Manajer itu hampir tidak percaya. "Baik, Bu Mega. Terima kasih, Bu." Mega tersenyum kecil. Danar tidak hanya mengajarkannya tentang cara memandikan bayi dan mengatasi demam. Dia mengajarkannya tentang empati, tentang kesabaran, dan tentang cinta yang tak bersyarat, pelajaran-pelajaran yang tidak bisa dibeli dengan semua kekayaan di dunia. Dan untuk itu, Mega merasa menjadi manusia yang lebih utuh. 5 tahun telah membawa perubahan yang menakjubkan. Danar bukan lagi bayi mungil yang rentan, tetapi seorang anak laki-laki yang cerdas, penuh rasa ingin tahu, dan memiliki ikatan yang tak tergoyahkan dengan Mega. Penthouse yang dulu steril kini dipenuhi jejak kehidupannya. Gambar-gambar crayon yang dipajang di kulkas, rak buku yang penuh dengan cerita anak-anak, dan jejak kecil sepatu olahraganya di sudut ruangan. Suatu malam, saat Mega sedang membacakan cerita pengantar tidur, Danar tiba-tiba menatapnya dengan mata yang serius. "Ibu," ujarnya, suaranya kecil namun jernih. "Teman-teman di sekolah punya mama yang mengandung mereka di perut. Kenapa Danar tidak?" Mega merasa dadanya sesak. Pertanyaan yang selalu ia takuti akhirnya datang. Ia menutup buku cerita perlahan, memberinya waktu untuk menyusun jawaban. "Duduk, sayang," ucapnya, mengajak Danar duduk lebih nyaman di pangkuannya, meski tubuhnya sudah semakin besar. "Ibu punya cerita spesial untukmu. Cerita tentang bagaimana ibu menemukan harta karun terbesar dalam hidup ibu." Danar mengernyitkan keningnya yang mungil. "Harta karun?" "Iya, harta karun." Mega membelai rambutnya. "Dulu, sekali waktu, ibu adalah orang yang sangat kesepian. Ibu punya banyak hal, tapi tidak ada yang membuat ibu merasa hangat di dalam." Ia menunjuk keluar jendela, ke arah lampu kota yang berkelap-kelip. Suatu malam, hujan turun sangat deras, seperti malam ini. Mobil ibu mogok, dan ibu harus menunggu di sebuah halte bus yang sepi. Danar mendengarkan dengan mata berbinar, sepenuhnya terpikat. "Dan di halte itu," lanjut Mega, suaranya bergetar penuh emosi. "Ibu mendengar suara kecil dan lemah. Ibu mencari sumber suara itu, dan ibu menemukan sebuah keranjang. Dan di dalam keranjang itu, ada seorang bayi laki-laki yang sangat lucu dan sangat berani. Bayi itu kedinginan dan sendirian." "Bayi itu siapa, Ibu?" tanya Danar, napasnya tertahan. "Bayi itu adalah kamu, sayang," jawab Mega, matanya berkaca-kaca. "Seseorang mungkin tidak bisa merawatmu, jadi mereka meninggalkanmu di sana. Tapi mereka meninggalkanmu dengan harapan bahwa seseorang yang tepat akan menemukanmu." Ia memegangi tangan kecil Danar. "Dan ibu adalah orang yang paling beruntung di dunia, karena ibu yang menemukanmu. Itu seperti
Seperti mendapat hadiah terindah yang tidak pernah ibu minta, tetapi sangat ibu butuhkan. Diam sejenak menyergap kamar. Mega menahan napas, khawatir dengan reaksi Danar. "Jadi, ibu bukan ibu yang melahirkan Danar?" tanya Danar akhirnya, mencerna informasi itu. "Tidak, sayang. Ibu tidak mengandungmu di perut." "Tapi," Mega menekankan, menatap mata Danar dalam-dalam, "ibu mengandungmu di sini." Ia menuntun tangan kecil Danar ke dadanya, tepat di atas hatinya. "Di dalam hati ibu, sejak detik ibu mengangkatmu dari keranjang itu, ibu tahu kau adalah anak ibu. Dan ibu memilihmu. Ibu memilih untuk mencintaimu, merawatmu, dan menjadi ibumu. Itu adalah pilihan terbaik yang pernah ibu buat dalam hidup ibu." Danar memandangi wajah Mega, matanya berair. Lalu, tanpa peringatan, dia melemparkan pelukan erat pada Mega. "Danar juga memilih ibu," isaknya, suaranya tertahan di bahu Mega. "Danar senang ibu yang nemuin Danar. Danar sayang ibu." Mega memeluknya erat, air matanya akhirnya tumpah. Relief dan cinta yang luar biasa membanjiri dirinya. Dia tidak diragukan atau ditolak. Dia diterima. "Jadi, ibu menemukan Danar di halte bus?" tanya Danar setelah beberapa saat, menarik diri dengan wajah penuh keheranan yang lucu. "Seperti naik bus." Mega terkikik melalui air matanya. "Iya, seperti naik bus. Tapi lebih baik. Karena ibu mendapatkan tujuan terbaik tanpa perlu naik bus kemanapun." Danar tertawa. Cerita itu tiba-tiba terasa seperti petualangan yang ajaib baginya. "Ceritakan lagi, ibu." Cerita tentang halte bus dan hujan. Mega pun bercerita lagi, dan lagi, menjadikan malam hujan yang penuh keputusasaan itu menjadi dongeng pengantar tidur yang paling indah. Dongeng tentang bagaimana sebuah keluarga terbentuk bukan dari darah, tetapi dari pilihan dan cinta. Dan untuk Danar, itu adalah cerita asal-usul yang sempurna. Ia adalah pahlawan dalam cerita itu, hadiah yang dinantikan, dan Mega adalah pahlawan yang menyelamatkannya. Itu adalah kebenaran yang lebih indah daripada kebohongan apapun. Usia Danar yang menginjak 7 tahun membawa serta kehausan akan pengetahuan yang tak terpuaskan. Mega, yang menyadari hal ini, memindahkan sebuah papan tulis putih besar ke sudut ruang keluarga mereka, tidak jauh dari tumpukan mainan dan buku cerita. Papan itu, yang biasanya dipenuhi grafik dan strategi bisnis, kini menjadi kanvas untuk pelajaran-pelajaran yang jauh lebih menyenangkan. Suatu Sabtu sore, Mega sedang duduk di sofa, berkonsentrasi penuh pada laporan keuangan kuartalan yang kompleks di tabletnya. Di karpet, Danar asyik dengan balok-balok kayu berwarna, membangun menara yang rumit. "Ibu," seru Danar tiba-tiba, menyela konsentrasi Mega. Menara Danar selalu jatuh kalau sampai sini. Ia menunjuk level tertentu pada konstruksinya. Mega menghela napas, meletakkan tabletnya. "Coba ibu lihat." Ia mendekat dan memperhatikan. "Masalahnya di sini, sayang. Dasarnya tidak seimbang. Lihat, balok ini lebih kecil, jadi tekanannya tidak merata." Tanpa sadar, ia berbicara dengan bahasa teknik dan struktur. Danar mengamati dengan serius. "Jadi harus sama besar?" "Tidak selalu," jawab Mega, tersenyum. Ia mengambil beberapa balok. "Tapi kamu harus mengompensasi ketidakseimbangannya. Letakkan yang lebih besar di sini, dan yang lebih kecil di sini. Lihat, seperti ini." Ia membangun ulang dasar menara itu dengan presisi. Danar memandang dengan takjub saat menaranya kini berdiri tegak dan lebih tinggi. "Ibu pinter." "Itu bukan soal pintar, Danar. Itu soal memahami dasar-dasarnya. Soal angka, bentuk, dan keseimbangan." Mata Danar berbinar. "Angka? Seperti di TV itu?" Ia menunjuk layar televisi yang sedang menayangkan grafik saham bisnis. Mega sering menonton berbisnis ekonomi. "Iya, persis seperti itu," kata Mega, ide muncul di kepalanya. "Mau ibu ajari permainan angka?" "Mau," jawab Danar antusias. Mega mengambil spidol dan menghampiri papan tulis. "Ini permainannya. Ibu punya 10 permen. Ibu memberimu 3. Berapa yang tersisa?" Danar mengernyitkan kening.
menghitung dengan jarinya. 7. Bagus. Sekarang, kalau ibu membeli 5 mainan, setiap mainan harganya 2 permen. Berapa total permen yang ibu habiskan? Danar berpikir lebih keras. Bibirnya komat-kamit. 10. Benar, puji Mega. Nah, itu namanya perkalian. 5 mainan dikali 2 permen. Mereka menghabiskan sore itu dengan permainan yang semakin rumit. Mega menemukan kegembiraan baru dalam mengajar. Ia melihat bibit kejeniusan yang sama dalam hal angka dan pola yang ia miliki, tumbuh dalam diri Danar. Keesokan harinya, Mega pulang dengan membawa sebuah kotak besar. Ini untukmu, sayang. Danar membuka kotaknya dengan girang. Isinya bukan mainan biasa, tetapi sebuah set akuntansi anak-anak yang canggih, dengan kalkulator kecil, buku kas yang warna-warni, uang-uangan, dan bahkan sebuah mesin kasir mini. Wah, apa ini, Ibu? Ini untuk permainan kita, jawab Mega. Sekarang Danar yang jadi bos, Ibu yang jadi pembeli. Mereka bermain toko. Mega dengan sengaja membuat transaksi yang sedikit rumit, membeli barang dalam jumlah banyak, dan meminta diskon. Jadi, Ibu beli 5 apel. 1 apel harganya Rp2.000. Totalnya Rp10.000. Hitung Danar dengan serius, menekan-nekan kalkulatornya. Tapi ibu beli banyak, tidak boleh diskon, bos? Goda Mega. Danar terlihat berpikir keras. Diskon 10%. Ia masih terbata-bata dengan kata bahasa Inggris itu. 10% dari 10.000 adalah 1.000. Jadi ibu bayar 9.000? Tanya Mega, membimbingnya. Iya, 9.000. Sahut Danar bangga, mencetak angka di mesin kasir mainannya. Permainan itu menjadi ritual weekend mereka. Sementara anak lain bermain bola atau bersepeda, Danar dan Mega menghabiskan waktu dengan membaca laporan keuangan perusahaan mainannya, merencanakan ekspansi bisnis untuk toko mainannya, dan bernegosiasi dengan ibu yang berperan sebagai klien. Suatu hari, Dr. Arini berkunjung. Ia terkejut melihat Danar yang baru berusia 7 tahun itu dengan fasih menjelaskan keuntungan dari penjualan lemonade imajinernya. Dia sangat brilian, Mega, bisik Arini kagum. Mega memandang Danar dengan bangga. Dia lebih dari itu, Arin. Dia partner kecilku. Ia tersenyum. Aku tidak memaksinya. Dia yang selalu meminta untuk bermain dengan angka. Kau sedang membesarkan seorang penerus bisnis yang hebat, kata Arini. Mega menggeleng. Tidak. Aku tidak memikirkan penerus. Aku hanya memberinya apa yang dia suka dan dia kuasai. Jika besok dia ingin menjadi pelukis atau pemusik, itu juga tidak masalah. Yang penting dia bahagia. Tapi dalam hati, ada kebanggaan yang mendalam. Bukan karena Danar mungkin menjadi penerusnya, tetapi karena mereka memiliki bahasa rahasia mereka sendiri, bahasa angka dan logika yang menyatukan mereka lebih dari sekadar ikatan ibu dan anak. Mereka adalah partner dalam petualangan intelektual, dan bagi Mega, itu adalah hadiah yang tak ternilai. Setiap penjualan yang berhasil dilakukan Danar adalah sebuah kemenangan. Setiap negosiasi yang ia menangkan adalah bukti bahwa cahayanya bersinar terang. Dan dalam dunia angka yang dingin, mereka menemukan kehangatan mereka sendiri. Megawardhani berdiri di balkon penthouse-nya, memandang kota Jakarta yang berkilauan di bawah. Gelas anggur merahlah ada di tangannya, tetapi pikirannya tidak pada minuman itu atau pada skyline yang megah. Pikirannya tertuju pada Danar, yang sedang tertidur lelap di dalam. Setelah seharian penuh dengan eksperimen bisnis, mereka membangun restoran imajiner dari kursi dan selimut dan menghitung keuntungan dari penjualan kue buatan Iyah. Senyum tipis menghiasi bibir Mega. Kedermawanan Danar selalu membuatnya terpana. Hari itu, restoran mereka bangkrut karena Danar memutuskan untuk menyumbangkan semua makanan mereka kepada
pelanggan yang kurang mampu, yang diperankan oleh boneka bearnya. Mega tidak memarahinya. Sebaliknya, ia justru membelikan es krim untuk aksi filantropisnya. Tapi di balik kebanggaan itu, ada bayangan yang mengintai. Setiap kali Danar menunjukkan kebaikan hatinya yang tulus, tanpa pamrih, Mega diingatkan pada sesuatu, atau seseorang, yang telah lama ia kubur dalam-dalam, dirinya yang dulu. Dirinya yang dulu adalah seorang gadis kecil yang tumbuh di pemukiman kumuh, mengenakan baju yang sudah usang dan seringkali menahan lapar. Dirinya yang harus berjuang mati-matian untuk setiap kesempatan, untuk setiap sesuap nasi. Dunia tidak pernah memberinya sesuatu dengan cuma-cuma. Setiap sen yang ia miliki harus diperoleh dengan keringat, air mata, dan terkadang, dengan mengubur sebagian kemanusiaannya. Ia teringat pada suatu malam, ketika ia masih kecil, melihat seorang anak lain membuang setengah rotinya karena sudah kenyang. Perutnya sendiri keroncongan, tetapi ia terlalu bangga untuk memungutnya. Sebaliknya, ia memutuskan bahwa ia tidak akan pernah lagi berada dalam posisi membutuhkan. Ia akan menjadi yang paling kuat, yang paling kaya, sehingga tidak ada yang bisa membuatnya merasa rendah lagi. Dan itu yang ia lakukan. Dengan kecerdasan dan ketidakkenalahannya, ia membangun kerajaannya. Tapi kerajaan itu dibangun dengan tembok-tembok tinggi dan jembatan yang dibakar. Ia menjadi Megawardhani yang ditakuti, bukan dikasihi. Dingin, tegas, dan tanpa ampun. Lalu datanglah Danar. Danar, dengan segala kemurnian dan kebaikan hatinya, adalah kebalikan dari segala yang ia bangun. Danar memberinya cinta tanpa syarat, tanpa mengetahui kekayaannya, tanpa takut pada kekuasaannya. Danar mengingatkannya bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi diberikan dengan tulus. Kau melihatnya lagi, bukan? Masa lalumu. Mega menoleh. Dokter Arini berdiri di sampingnya, membawa gelas anggurnya sendiri. Pertemanan mereka sudah lama. Arini adalah salah satu dari sangat sedikit orang yang tahu dari mana Mega berasal. Terkadang, melihat Danar begitu murni, begitu baik itu menyakitkan. Aku Mega, suaranya rendah. Itu mengingatkanku betapa kotor dan kerasnya diriku untuk sampai di sini. Kau tidak kotor, Mega, bantah Arini lembut. Kau survive. Kau melakukan apa yang harus kau lakukan untuk bertahan hidup. Danar baik karena kau yang memberinya kesempatan untuk menjadi baik. Kau melindunginya dari dunia yang pernah menghancurkanmu. Kau memastikan dia tidak pernah merasakan lapar yang kau rasakan, atau dinginnya ditolak. Mega memejamkan mata. Tapi apakah itu benar? Apakah dengan melindunginya dari semua penderitaan, aku membuatnya menjadi lemah? Dunia di luar sana kejam, Arin. Aku tahu itu lebih baik dari siapapun. Danar tidak lemah, Mega. Dia berbeda. Dia punya kekuatan yang berbeda. Kekuatan dari mengetahui bahwa dia dicintai tanpa syarat. Itu adalah armor yang paling kuat. Arini berhenti sejenak. Kau memberinya sesuatu yang tidak pernah kau miliki. Masa kecil yang aman dan bahagia. Itu adalah hadiah terbesarmu untuknya. Mega memandang kembali ke arah kota. Ia melihat dirinya yang kecil, lapar, dan marah. Dan kemudian ia melihat Danar, tertidur dengan pulas dengan boneka bernya. Apakah menurutmu suatu hari nanti dia akan membenciku? Tanya Mega, suaranya hampir seperti bisikan. Ketika dia tahu betapa kejamnya aku di dunia bisnis, betapa banyak orang yang kutunggangi untuk sampai ke puncak. Yang penting bukan apa yang kau lakukan pada orang lain, Mega. Yang penting adalah apa yang kau lakukan untuk dia, jawab Arini. Dan untuk Danar, kau adalah segalanya. Ibunya. Itu yang akan dia ingat. Keesokan harinya, Mega mengamati Danar yang sedang asyik menghitung koin celengannya. Dia ingin menyumbang untuk anjing yang terluka yang dilihatnya di TV. Danar, panggil Mega. Ibu. Danar menoleh. Matanya berbinar. Apakah kamu tahu bahwa ibu dulu tidak memiliki mainan sebanyak ini? Danar mengernyit. Ibu miskin. Ya, sayang.
Ibu sangat miskin. Tapi sekarang ibu kaya, sahut Danar polos. Jadi ibu bisa beli mainan untuk Danar, dan Danar bisa kasih ke yang lain yang miskin juga. Mega tersentak. Kesederhanaan logika Danar menusuknya langsung ke hati. Daripada iri atau takut, Danar justru melihatnya sebagai kesempatan untuk berbagi. Ia memeluk Danar erat-erat. Dalam pelukan itu, ia tidak hanya memeluk anaknya, tetapi juga memeluk gadis kecil yang dulu di dalam dirinya, gadis kecil yang lapar dan takut. Mega berjanji pada keduanya bahwa ia akan melindungi mereka. Danar tidak akan pernah merasakan pahitnya dunia seperti yang ia rasakan. Dan ia, Megawardhani, akan menggunakan kekayaannya bukan hanya untuk membangun tembok yang lebih tinggi, tetapi juga untuk membangun jembatan menuju dunia yang lebih baik untuk anaknya. Dunia di mana kebaikan seperti Danar tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga bersinar. Usia 10 tahun membawa Danar ke sebuah fase baru, kesadaran akan dunia di luar penthouse dan lingkungan terkontrol yang diciptakan Mega. Dia mulai bertanya, mulai mengamati, dan mulai menangkap bisik-bisik yang sebelumnya melintas begitu saja di telinga anak kecilnya. Suatu hari, Mega mengizinkan Danar, didampingi Iyah, untuk menunggu di lobi kantor setelah sekolah sambil menunggu dirinya turun dari rapat. Ini adalah triad khusus karena Danar ingin melihat kerajaan ibunya. Danar duduk dengan manis di sofa kulit mewah, mengenakan seragam sekolahnya yang rapi. Matanya yang tajam mengamati segala sesuatu. Orang-orang yang berlarian dengan wajah serius, suara telepon yang berdering, dan percakapan-percakapan cepat yang syarat dengan istilah bisnis. Dia merasa terkesima. Dua wanita muda dari divisi pemasaran kebetulan lewat, membawa dokumen dan cangkir kopi. Mereka tidak menyadari kehadiran Danar yang duduk di balik sebuah tanaman hias besar. Jadi ya, itu anaknya siapa sih? Sudah bertahun-tahun muncul, tapi tidak pernah jelas. Bisik salah satunya, Siska. Katanya anak saudara. Tapi mana ada saudaranya yang datang? Aku dengar-dengar. Suara yang lain, Lina, menurunkan volumenya, tetapi masih cukup terdengar oleh Danar yang penuh perhatian. Itu anak haramnya. Dibuang sama bapaknya terus dia ambil. Makanya dirahasiakan banget. Malu, kali. Siska cekikikan. Dasar anak buangan. Tapi untunglah dia diambil sama Bu Mega. Hidupnya jadi enak. Dikasih segala macam. Kata, anak buangan, dan anak haram, menggantung di udara seperti pisau. Danar membeku. Darahnya seakan berhenti mengalir. Wajahnya yang semula cerah menjadi pucat. Dia tidak memahami sepenuhnya arti kata-kata itu, tapi nada merendahkan dan hinaannya terasa jelas. Iyah, yang duduk di sampingnya, segera menangkap perubahan pada Danar. Danar? Ada apa, sayang? Tanyanya, koncernet. Tapi Danar tidak menjawab. Dia hanya menunduk. Tangannya mencengkeram erat tas sekolahnya. Kedua wanita itu akhirnya melihatnya dan langsung terdiam. Wajah mereka memerah karena malu dan ketakutan. Mereka bergegas pergi, meninggalkan lobi yang tiba-tiba terasa sangat dingin. Sepanjang perjalanan pulang, Danar pendiam. Mega, yang baru turun dari rapat dan masih membawa aura Bu Mega yang tegas, langsung menyadari ada yang tidak beres. Danar, kenapa diam saja? Tidak senang lihat kantor ibu? Tanyanya sambil menyetir sendiri. Kadang-kadang ia melakukannya untuk menghabiskan waktu berdua dengan Danar. Danar menggeleng, menatap keluar jendela. Biasa saja, ibu. Sesampainya di penthouse, Mega tidak bisa lagi mengabaikannya. Ia berlutut di hadapan Danar yang duduk di sofa dengan wajah murung. Danar, tolong katakan pada ibu apa yang terjadi. Ibu tahu ada sesuatu yang mengganggumu. Air mata akhirnya menetes di pipi Danar. Ibu apa itu? Anak buangan? Dan anak haram? Mega merasa seperti ditampar. Jantungnya berdetak kencang. Campuran dari kemarahan yang menyala-nyala dan rasa sakit yang mendalam untuk Danar. Siapa yang bilang itu padamu? Tanyanya, berusaha keras menahan suaranya agar tidak berteriak. Dua tante di lobi, mereka bilang Danar anak buangan. Benarkah, ibu? Apakah Danar tidak diinginkan? Isaknya, suara kecilnya pecah oleh tangisan.
Mega menarik Danar ke dalam pelukannya, erat sekali. Tidak, Seng. Jangan pernah percaya kata-kata itu. Suaranya bergetar, tetapi penuh keyakinan. Kau adalah anak yang paling diinginkan, paling dicintai. Ibu memilihmu. Ingat cerita hal tebus? Ibu memilih untuk membawamu pulang dan mencintaimu. Itu yang terpenting. Tapi kemarahan di dalam dada Mega belum mereda. Setelah menenangkan Danar dan memastikannya tertidur, ia berubah. Wajahnya yang lemah sebagai ibu menghilang, digantikan oleh wajah Bu Mega yang ditakuti banyak orang. Dia mengambil ponselnya dan menelepon Kepala Divisi SDM. Bapak Herman, saya ingin Anda mencari 2 karyawan wanita dari divisi pemasaran yang bertugas di lobi sekitar pukul 4 sore hari ini. Mereka membicarakan hal-hal tidak pantas tentang keluarga saya. Suaranya dingin, tajam, dan tanpa ampun. Saya ingin nama mereka di meja saya besok pagi. Dan setelah itu, mereka tidak perlu lagi melangkahkan kaki ke gedung ini. Keesokan harinya, kedua wanita itu, Siska dan Lina, dipanggil ke ruang HR. Wajah mereka pucat pasi ketika surat pemecatan tanpa pesangon diberikan kepada mereka, disertai dengan peringatan bahwa jika ada satu kata pun yang terucap ke media, konsekuensi hukumnya akan berat. Berita tentang pemecatan itu menyebar cepat di perusahaan. Sebuah email internal dikirimkan, mengingatkan semua karyawan tentang kebijakan profesionalisme dan penghormatan terhadap privasi, terutama keluarga pemimpin perusahaan. Suasana kantor menjadi tegang, tetapi bisik-bisik tentang Danar benar-benar reda. Tidak ada yang berani lagi membicarakan anak buangan atau anak haram. Malam itu, Mega memeluk Danar lebih erat dari biasanya. Ibu sayang Danar, bisiknya. Danar juga sayang ibu, jawab Danar, sudah kembali ceria. Ibu yang memilih Danar. Itu lebih baik. Mega mencium keningnya. Ujian pertama itu menyakitkan, tetapi itu mengajarkannya sesuatu, bahwa cintanya pada Danar tidak hanya lembut dan penyayang. Itu juga bisa menjadi pelindung yang kejam dan tanpa kompromi terhadap dunia yang ingin menyakiti anaknya. Dan untuk melindungi cahaya Danar, ia tidak ragu untuk menjadi gelap. 5 tahun berlalu sejak insiden di lobi. Danar kini remaja belia yang cerdas dan rendah hati, meski dibesarkan dalam kemewahan. Mega, di puncak karirnya, semakin banyak mendapat perhatian media. Majalah bisnis ternama, Forbes Indonesia, bahkan mendekatinya untuk sebuah profil lengkap, bukan hanya tentang pencapaian bisnis, tetapi juga tentang wanita di balik kesuksesan tersebut. Sepertinya ini kesempatan bagus, Bu Mega, kata Andi, manajer humasnya, dalam sebuah briefing. Mereka ingin menggali sisi human interest. Bisa menjadi soft power untuk citra perusahaan. Mega merenung. Selama ini ia sangat menjaga privasi. Tapi mungkin, setelah sekian tahun, adalah waktunya untuk menunjukkan bahwa ia bukan hanya mesin bisnis. Dan, dalam hati terdalamnya, ada sedikit keinginan untuk secara tidak langsung membagikan kebanggaannya pada Danar, tentang bagaimana keluarganya, meski tidak konvensional, adalah sumber kekuatannya. Baik, ujarnya akhirnya. Jadwalkan wawancaranya. Tapi batasi topiknya. Tidak ada yang membahas kehidupan pribadi saya secara mendalam. Reporter yang ditugaskan, bernama Dimas Surya, adalah seorang jurnalis investigatif berpengalaman yang dikenal karena sorotannya yang mendalam. Wawancara berjalan lancar. Dimas bertanya tentang perjalanan bisnis Mega, filosofi kepemimpinannya, dan tantangan sebagai wanita di industri yang didominasi pria. Hingga akhirnya, Dimas melontarkan pertanyaan yang sepertinya tidak berbahaya. Bu Mega, Anda dikenal sebagai sosok yang sangat tertutup. Tapi sumber-sumber kami mengatakan bahwa Anda bukanlah orang yang kesepian. Ada seorang remaja yang sering terlihat bersama Anda di acara amal terbatas. Apakah itu keponakan Anda? Mega tersenyum. Jawabannya sudah dipersiapkan. Itu adalah keluarga dekat saya. Saya sangat melindungi privasi mereka. Jadi saya harap Anda memahami jika saya tidak membahas lebih detail. Dimas mengangguk, tetapi matanya yang tajam menangkap sesuatu. Sebuah cahaya kebanggaan yang cepat sekali muncul dan menghilang di mata Mega ketika membahas keluarga dekat itu.
Seorang jurnalis sejati seperti Dimas tidak mudah puas dengan jawaban yang digiring. Setelah wawancara usai, Dimas melakukan apa yang dilakukan jurnalis terbaik, investigasi latar belakang. Ia menyisir arsip-arsip publik, berbicara dengan sumber-sumber lama, dan mencoba melacak keluarga dekat yang misterius itu. Suatu sore, beberapa minggu setelah wawancara, Mega menerima telepon dari Dr. Arini. Suara Arini terdapat cemas. "Mega, ada sesuatu. Seorang jurnalis, Dimas Surya, menghubungi saya. Dia bertanya tentang Danar." Mega langsung waspada. Apa yang dia tanya? Dia bertanya apakah saya pernah menangani persalinan untukmu. Dan ketika aku mengatakan tidak, dia bertanya lebih dalam tentang apakah aku membantu dengan dokumen-dokumen medis untuk seorang anak laki-laki sekitar 15 tahun yang lalu. Arini terdengar gugup. Dia sepertinya mencium sesuatu yang tidak beres dengan akta kelahiran Danar. Mega merasa darahnya mendidih, tetapi juga ada rasa panik yang dingin. "Apa kau katakan?" "Tentu saja aku menyangkalnya. Kukatakan aku hanya dokter pribadimu, dan tidak tahu menahu tentang dokumen anak lain. Tapi Mega, dia ini persuasif. Aku khawatir." "Terima kasih, Arin. Aku akan urus ini." Tidak lama kemudian, sekretarisnya memberitahu bahwa Dimas Surya ingin bertemu, mengatakan ini urusan penting dan pribadi. Mega mengizinkannya masuk. Kali ini, tidak ada kamera atau perekam. "Bu Mega, terima kasih atas waktunya," buka Dimas dengan sopan, tetapi auranya percaya diri. "Saya telah melakukan penelitian mendalam untuk profil Anda, dan ada sedikit ketidakkonsistenan yang saya temukan." Mega tetap diam. Wajahnya adalah topeng yang sempurna dari ketenangan. "Menurut catatan sipil," lanjut Dimas, "Anda tidak pernah melaporkan kelahiran seorang anak. Dan keponakan yang Anda sebutkan, Danar, akta kelahirannya agak tidak biasa. Diterbitkan jauh setelah kelahirannya, dengan bantuan seorang dokter yang kebetulan adalah teman dekat Anda. Banyak orang memiliki akta kelahiran yang diterbitkan terlambat, Pak Dimas." "Itu bukanlah kejahatan," jawab Mega, suaranya datar dan dingin. "Tentu bukan," sahut Dimas cepat. "Tapi jika digabungkan dengan tidak adanya laporan bayi hilang di sekitar tanggal yang sesuai, dan fakta bahwa Anda tiba-tiba memiliki seorang bayi tepat pada periode itu menjadi cerita yang menarik." Dia menjatuhkan bomnya dengan halus. "Ada desas-desus lama, Bu Mega, tentang seorang bayi yang ditemukan di sebuah halte bus sekitar 15 tahun lalu. Kebetulan waktu dan lokasinya dekat dengan tempat mobil Anda dilaporkan mogok pada malam yang sama. Ruangan itu menjadi sangat sunyi. Mega bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Dia menatap Dimas, dan untuk pertama kalinya dalam wawancara itu, dia membiarkan sedikit Bu Mega yang ditakuti itu muncul. Tatapannya menjadi tajam, berbahaya. "Apakah Anda mengancam saya, Pak Dimas?" tanyanya. Suaranya rendah dan bergetar halus, bukan karena takut, tetapi karena kemarahan yang tertahan. "Tidak sama sekali, Bu Mega," jawab Dimas, tetap tenang. "Saya hanya mencari kebenaran. Cerita tentang seorang wanita kuat yang menemukan keluarga dalam cara yang tidak biasa itu adalah cerita yang inspiratif, bukan?" "Kebenaran," sergah Mega, "adalah bahwa saya adalah ibu dari Danar. Titik. Cara dia datang ke hidup saya adalah urusan saya dan dia, bukan untuk menjadi konsumsi publik." Dia berdiri, menandakan pertemuan telah usai. "Profil Anda tentang pencapaian bisnis saya sudah cukup. Jika Anda menerbitkan satu kata pun yang berspekulasi tentang keluarga saya, Anda dan majalah Anda akan berhadapan dengan tim hukum terbaik yang bisa uang beli. Percayalah pada itu." Dimas memandangnya, dan untuk pertama kalinya, sedikit keraguan muncul di matanya. Dia bisa melihat bahwa Mega tidak main-main. Dia mengangguk pelan. "Pesan Anda jelas, Bu Mega. Saya menghargai waktu Anda." Setelah Dimas pergi, Mega berdiri di depan jendelanya yang besar, tangannya gemetar.
Jejak-jejak itu mulai terbuka. Usahanya selama ini untuk melindungi Danar mungkin tidak cukup. Dunia luar, dengan segala rasa ingin tahunya, mulai mengetuk pintunya. Dan kali ini, ancamannya bukan bisik-bisik di lobi, tetapi sorotan publik yang bisa menghancurkan segala sesuatu yang ia bangun dengan susah payah, keluarga mereka. Pertemuan dengan Dimas Surya meninggalkan rasa tidak enak di hati Mega. Meski ancamannya berhasil mengusir sang jurnalis untuk sementara, ia tahu ini bukanlah akhir. Sebuah bom waktu telah diletakkan, dan ia harus waspada setiap saat. Namun, tekanan tidak hanya datang dari luar. Dari dalam, keluarganya sendiri, badai mulai berembus. Acara makan malam keluarga besar Megawardhani adalah acara tahunan yang selalu ia hindari dengan berbagai alasan. Tapi tahun ini, pamannya, Pak Hendro, saudara mendiang ayahnya dan salah satu pemegang saham minoritas, secara khusus memintanya untuk hadir. Ini penting, Mega. Keluarga ingin berkumpul, katanya melalui telepon, suaranya berat dengan otoritas. Mega, dengan berat hati, setuju. Ia membawa serta Danar, yang kini remaja tampan dengan sopan santun yang impeccable. Kehadiran Danar selalu menjadi pusat perhatian. Dengan caranya yang pendiam namun percaya diri, dia memesona sekaligus membuat penasaran. Malam itu berjalan dengan lancar, hingga hidangan penutup disajikan. Pak Hendro, dengan segelas anggur di tangannya, memandang Danar yang sedang asyik bercerita tentang pelajaran fisika kepada sepupu-sepupunya. Danar semakin pintar dan tampan. Mega, puji Pak Hendro. Tapi nada bicaranya berubah. Sudah waktunya kita membicarakan masa depannya. Dan masa depan perusahaan ini. Mega menegakkan punggungnya. Apa maksudnya, Paman? Kau tahu maksudku, Mega. Kau tidak muda lagi. Dan Danar ini. Ia melirik Danar, memilih kata-katanya. Latar belakangnya tidak jelas. Perusahaan ini didirikan oleh kakekmu. Kita tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan yang tidak kita kenal. Mata Mega menyempit. Danar adalah anak saya. Itu yang perlu semua orang kenal. Seorang bibi, Tari, menyela. Mega, sayang, kami mengerti kau menyayanginya. Tapi kau harus realistis. Hukum waris itu rumit. Jika sesuatu terjadi padamu, tanpa pengakuan resmi, dia tidak akan dapat apa-apa. Bahkan bisa beranteman dengan keluarga. Justru itu, sambung Pak Hendro, sudah saatnya kau memikirkan untuk mengangkat ahli waris yang jelas. Putri sulungku, Siska, sudah lulus EMBA dan bekerja di divisi keuangan. Dia darah daging keluarga. Atau, jika kau tidak mau, setidaknya adopsi secara legal Danar itu, agar statusnya jelas. Mega mendesis, marahnya mulai memuncak. Jadi, maksud Paman, saya harus menunjuk Siska, atau mengadopsi Danar secara hukum, hanya untuk memuaskan darah daging keluarga? Danar adalah anak saya dalam setiap hal yang penting. Tapi di mata hukum, Mega, dia bukan. Balas Pak Hendro, suaranya meninggi. Beberapa sepupu yang lain terdiam, tidak ada yang berani menengahi. Apa kau pikir kami tidak tahu? Kami bukan orang bodoh. Kami dengar desas-desus tentang bayi di halte bus. Kau mengambilnya begitu saja tanpa proses hukum. Itu bisa menjadi skandal besar jika terbongkar. Danar, yang mendengar segala sesuatu, menunduk. Pipinya memerah. Mega melihat itu, dan amarahnya meledak. Dia anak saya, teriaknya, mengepalkan tangan di atas meja sehingga gelas-gelas bergetar. Dia lebih keluarga dari siapapun di ruangan ini. Dia yang menemani saya ketika kalian hanya sibuk dengan saham dan dividen. Dan tidak ada satupun hukum di dunia ini yang bisa menyangkal bahwa dialah penerus saya, jika itu yang dia inginkan. Suasana menjadi tegang. Pak Hendro berdiri, wajahnya merah karena marah dan malu. Kau keras kepala, Mega. Selamanya begitu. Kau pikir uang dan kekuasaanmu bisa membeli segalanya?
Tunggu sampai media mengorek-ngorek ini. Tunggu sampai pengadilan mempertanyakan haknya. Kau bukan hanya menyakiti dirimu sendiri, tapi juga anak yang kau sayangi itu. Dia meninggalkan ruangan, diikuti oleh beberapa anggota keluarga lainnya yang memandang Mega dengan campuran kasihan dan tidak setuju. Dalam perjalanan pulang, Danar diam saja. Baru setelah mereka tiba di penthouse, dia berbicara. "Ibu," katanya, suaranya kecil. Apa ibu akan mengadopsi saya? Secara hukum?" Mega berbalik, hancur melihat keraguan di mata Danar. "Danar, dengarkan ibu. Ibu tidak perlu selembar kertas untuk membuktikan bahwa kau anak ibu. Itu ada di sini." Ia menepuk dadanya. "Dan di sini." Ia menunjuk kepalanya. "Dan di setiap napas ibu." "Tapi," kata Paman Hendro. Paman Hendro tidak mengerti. Potong Mega, lalu menarik napas, berusaha tenang. "Maaf, sayang. Ibu tidak boleh marah. Tapi yang ibu ingin katakan adalah, ibu tidak peduli dengan hukum waris atau apa kata keluarga. Yang ibu pedulikan adalah kau. Jika kau ingin ibu mengadopsi kau secara legal, ibu akan lakukan, meski itu akan membuka banyak pertanyaan. Tapi jika kau tidak peduli dengan itu, ibu juga tidak peduli. Pilihan ada padamu." Danar memandangnya, matanya berbinar. "Saya tidak peduli dengan kertas, ibu. Saya hanya peduli ibu." Mega memeluknya erat. Tapi dalam pelukan itu, ketakutan Paman Hendro bergema di kepalanya. Tunggu sampai media mengorek-ngorek ini. Tunggu sampai pengadilan mempertanyakan haknya. Dia mungkin bisa mengabaikan keluarganya. Tapi bisakah dia mengabaikan hukum? Dan tekanan media yang suatu saat bisa menerjang seperti tsunami? Untuk pertama kalinya, Mega merasa tembok yang dibangunnya selama ini mungkin tidak cukup kuat untuk melindungi anaknya. Dan itu adalah perasaan yang paling menakutkan baginya. Tekanan dari keluarga dan ancaman dari dunia luar, seperti awan gelap yang menggantung di atas penthouse. Mega, yang biasanya begitu yakin dan tegas, kini sering terlihat termenung. Matanya sayu memandang kota dari balik jendela kaca. Pertemuannya dengan pengacara pribadinya hanya menambah kecemasannya. Secara hukum, Bu Mega, posisi Danar rapuh. Jelas Pak Bambang, pengacara yang sudah melayaninya puluhan tahun. Tanpa akta adopsi yang sah, dia tidak memiliki hak waris. Bahkan, dalam keadaan tertentu, keluarga Anda bisa menggugat untuk menyatakan bahwa dia bukan ahli waris yang sah, terutama dengan latar belakang penemuannya yang tidak jelas secara hukum. Mega menghela napas berat. "Jadi, apa yang harus saya lakukan? Mengadopsinya sekarang? Itu akan memicu pertanyaan dari mana asalnya selama ini. Itu seperti membuka kotak Pandora. Risikonya besar. Aku Pak Bambang. Tapi membiarkannya seperti ini juga berisiko. Anda berada di antara dua pilihan yang sulit." Mega mengurung diri di ruang kerjanya selama berjam-jam, memutar setiap kemungkinan. Dia bahkan mempertimbangkan untuk menunjuk seorang penerus dari keluarga hanya untuk melindungi Danar dari pertarungan hukum yang mungkin terjadi, tapi hatinya memberontak. Perusahaannya adalah buah dari kerja kerasnya, dan dia ingin Danar, hanya Danar, yang mewarisinya, jika itu yang diinginkan anaknya. Suatu malam, saat mereka berdua duduk di balkon menikmati udara malam, Danar memecah keheningan. Wajahnya yang biasanya cerah tampak serius. "Ibu," mulutnya, suaranya sudah lebih dalam, tanda bahwa ia tak lagi anak kecil. "Ibu tampak cemas akhir-akhir ini. Apakah ini karena tentang saya? Tentang hukum dan keluarga ibu?" Mega terkejut. Dia pikir telah menyembunyikannya dengan baik. Tapi Danar telah mewarisi kepekaannya. "Sedikit, sayang. Akuinya, tak ingin berbohong lagi. Apakah ibu akan mengadopsi saya? Secara resmi?" Tanya Danar langsung ke inti permasalahan. Mega memandangnya, mencari kata-kata yang tepat. "Ibu sedang mempertimbangkannya. Tapi itu akan membuka banyak pertanyaan. Orang akan ingin tahu dari mana kamu berasal,
Mengapa baru sekarang itu bisa menyulitkanmu, Danar? Ibu tidak ingin kamu menghadapi itu. Danar diam untuk sesaat, memandang lampu-lampu kota di bawah. Paman Hendro bilang, tanpa kertas, saya bukan anak ibu yang sah. Mega segera membelokkan tubuhnya untuk menghadap Danar. Jangan pernah katakan itu. Itu tidak benar. Keabsahan seorang ibu tidak diukur dari selembar kertas, tapi dari cinta dan pengorbanan. Ibu telah mengubah seluruh hidup ibu untukmu. Ibu begadang saat kau sakit. Ibu belajar mengganti popokmu. Ibu meninggalkan rapat penting hanya untuk menonton pertunjukan sekolahmu. Apakah itu tidak cukup sah? Suaranya bergetar penuh emosi. Danar meletakkan tangannya di atas tangan Mega. Tenang, Ibu. Saya tahu. Dia tersenyum. Sebuah senyum yang begitu dewasa dan penuh pengertian yang membuat Mega terpana. Saya tidak butuh nama Megawardhani di akte saya. Saya tidak butuh pengakuan dari Paman Hendro atau siapapun. Saya hanya butuh ibu menerima saya sebagai anak ibu. Bukan sebagai penerus bisnis, bukan sebagai ahli waris, tapi hanya sebagai anak ibu. Itu sudah lebih dari cukup. Air mata Mega menetes tanpa bisa dibendung. Kata-kata Danar seperti menyiram air segar pada jiwa yang terluka. Selama ini, dia terjebak dalam kekhawatiran tentang warisan, hukum, dan pengakuan publik. Tapi Danar mengingatkannya pada hal yang paling mendasar. Cinta mereka tidak memerlukan stempel persetujuan dari dunia luar. Tapi, masa depanmu, warisan ibu, sanggup Mega lemah. Warisan ibu bukan hanya perusahaan dan uang, kan? Jawab Danar. Warisan ibu adalah kekuatan, ketekunan, dan kecerdasan. Itu yang telah ibu ajarkan kepada saya. Itu yang tidak bisa diambil oleh siapapun, dengan atau tanpa kertas. Dia memandang Mega. Biarlah mereka memperdebatkan saham dan uang. Yang saya inginkan hanyalah ibu. Selama ibu mengakui saya sebagai anak ibu, dimanapun, di hadapan siapapun, itu adalah pengakuan yang paling sah bagi saya. Mega menarik Danar ke dalam pelukannya, menangis dengan lega. Kekhawatiran yang begitu membebaninya selama berminggu-minggu seakan menguap. Danar, anaknya, telah tumbuh menjadi pria muda dengan kebijaksanaan yang jauh melampaui usianya. Dialah yang justru memberikan ketegaran pada Mega. Kau benar, sayang, bisik Mega. Ibu terlalu khawatir tentang hal yang salah. Yang terpenting adalah kita. Ibu dan kamu. Tidak ada yang lain. Pilihan Danar jelas, tidak perlu pengakuan hukum. Pengakuan dari Mega sebagai ibunya sudah cukup. Dan bagi Mega, itu adalah pelajaran terbesar tentang arti keluarga. Itu bukan tentang nama di atas kertas, tapi tentang nama yang terukir di hati. Dan nama, Danar, telah terukir sangat dalam di hatinya, lebih dalam dari signaturenya dimanapun. Keputusan untuk tidak mengadopsi Danar secara hukum dan mengabaikan tekanan keluarga membawa ketenangan sementara bagi Mega. Namun, kekosongan hukum mengenai penerusnya tidak luput dari perhatian orang-orang di sekitarnya, terutama mereka yang memiliki ambisi tertentu. Salah satunya adalah Bima Putra, seorang direktur muda yang cemerlang, ambisius, dan sedikit terlalu percaya diri. Bima, yang memimpin divisi strategi dan inovasi, telah lama mengamati Mega. Dia melihatnya sebagai wanita kuat yang dia kagumi, tetapi juga sebagai sebuah teka-teki, seorang pemimpin tanpa ahli waris yang jelas. Kehadiran Danar, yang statusnya samar-samar, adalah sebuah peluang yang ia rasakan bisa dimanfaatkan. Suatu senja, setelah rapat dewan yang alot, Bima mendekati Mega di ruang kerjanya. Bu Mega, laporan dari divisi kami sudah saya tinggalkan di meja Anda. Ada beberapa poin strategis yang saya rasa perlu didiskusikan lebih lanjut, mungkin di luar jam kantor, ujarnya dengan senyum ramah yang dipoles sempurna. Saya dengar restoran Jean Pierre baru buka. Mungkin kita bisa sambil makan malam. Mega, yang sedang memeriksa jam untuk memastikan tidak terlambat pulang menemani Danar belajar untuk ujian, mengangkat kepala. Tatapannya dingin dan profesional. Terima kasih, Bima.
Tapi semua diskusi bisnis bisa dilakukan di kantor, selama jam kerja. Kirimkan memo detailnya. Saya akan tinjau besok. Bima tidak menyerah. Ini bukan hanya bisnis, Bu. Saya pikir, sebagai pemimpin, kita juga perlu membangun hubungan personal yang kuat. Terutama di saat-saat seperti ini, dengan tekanan dari keluarga dan ketidakpastian mengenai masa depan. Kalimat terakhir diucapkan dengan sengaja, penuh arti. Mega menatapnya tajam. Masa depan perusahaan ini sudah jelas, Bima. Dan hubungan personal saya bukanlah urusan bisnis. Suaranya memperingatkan. Tapi Bima seperti tidak mendengar. Dalam beberapa minggu berikutnya, upayanya semakin jelas. Ia mulai sering, kebetulan, berada di tempat yang sama dengan Mega. Di acara amal, ia akan menyelipkan diri dan memuji cara Mega membesarkan keponakannya. Ia bahkan sekali mengirimkan hadiah ulang tahun untuk Danar, sebuah set gadget high-end yang mahal, yang langsung dikembalikan oleh Mega dengan catatan singkat, tidak perlu. Puncaknya adalah ketika Bima, dengan keberanian yang datang dari ambisi buta, membawa percakapan itu lebih jauh. Mereka berdua kebetulan berada di lift sendirian. Bu Mega, mulainya, suara rendah. Saya tahu ini mungkin tidak pantas, tapi saya harus mengatakannya. Saya sangat mengagumi Anda. Tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi sebagai wanita. Dia jeda, mencari reaksi Mega yang tetap tidak berubah. Dan saya juga melihat bagaimana Anda berjuang sendirian, membesarkan Danar. Itu sangat menginspirasi. Mega hanya menatap lurus ke depan, tidak menjawab. Bima melanjutkan, saya juga perhatikan tekanan dari keluarga besar Anda mengenai penerus. Itu pasti sangat merepotkan. Lift hampir sampai di lantai dasar. Saya ingin menawarkan diri saya sebagai sekutu, sebagai partner, baik dalam bisnis maupun secara personal. Saya bisa menjadi figur ayah untuk Danar, dan yang paling penting, saya bisa menjadi penerus yang kuat dan sah untuk perusahaan ini, melindungi segala yang telah Anda bangun termasuk Danar. Lift terbuka. Mega tidak segera keluar. Dia memutar tubuhnya, menghadap Bima sepenuhnya. Wajahnya seperti es. Apakah saya memahami dengan benar, Bima? Suaranya berbisik, namun mematikan. Anda sedang menawarkan diri untuk menikahi saya, menjadi ayah untuk anak saya, dan pada akhirnya, mewarisi perusahaan saya. Bima tersenyum, mengira ini adalah tanda penerimaan. Saya hanya ingin membantu, Bu Mega. Dan saya pikir kita bisa menjadi tim yang hebat. Mega mengangkat satu alis. Tim? Yang satu adalah direktur yang ambisius, dan yang lainnya adalah CEO yang memiliki segalanya. Itu bukan tim, Bima. Itu disebut pengambil alihan yang tidak bersahabat. Wajah Bima berubah pucat. Bu Mega, saya tidak. Dengar baik-baik, potong Mega. Suaranya sekarang keras dan jelas. Anak saya, Danar, tidak membutuhkan figur ayah. Dia memiliki segala yang dia butuhkan. Perusahaan saya tidak membutuhkan penerus yang sah dari orang yang hanya melihat peluang. Dan saya, dia menatapnya dengan tatapan yang bisa membekukan lava. Tidak membutuhkan suami, apalagi seorang yang tidak tahu tempatnya seperti Anda. Bima terbungkam. Malu dan marah bercampur jadi satu. Percakapan ini tidak pernah terjadi, lanjut Mega. Tapi jika Anda sekali lagi melewati batas, atau mendekati anak saya, Anda akan menemukan bahwa tidak hanya karir Anda di perusahaan ini yang berakhir. Paham? Sebelum Bima bisa menjawab, Mega sudah berbalik dan meninggalkannya sendirian di lift yang terbuka, dengan rasa hancur dan kekalahan yang pahit. Malam itu, Mega memandang Danar yang sedang asyik belajar. Ambisi Bima mengingatkannya pada dirinya sendiri di masa lalu, haus akan kekuasaan dan pengakuan. Tapi Danar adalah pengingatnya yang terbesar bahwa ada hal yang lebih penting dari itu semua. Dan dia akan melakukan apapun untuk melindunginya dari orang-orang seperti Bima, yang hanya melihatnya sebagai batu loncatan atau masalah warisan. Keluarganya mungkin adalah ancaman,
Tetapi orang-orang di dalam perusahaannya bisa menjadi bahaya yang jauh lebih besar dan lebih dekat. Kekesalan Bima setelah ditolak mentah-mentah oleh Mega tidak serta-merta padam. Sebaliknya, itu berubah menjadi bara dalam sekam, diam-diam, tetapi berbahaya. Ambisinya untuk mendapatkan kekuasaan tidak luntur, hanya berubah arah. Jika Mega tidak bisa diraih, mungkin ada cara lain, melalui Danar. Bima tahu Danar adalah kunci. Remaja itu, meski dilindungi ketat, sering terlihat di sekitar kantor, terutama menunggu Mega di lobi atau kadang mengantarkan sesuatu ke penthouse. Bima mempelajari rutinitasnya. Suatu hari, keberuntungan berpihak padanya. Ia melihat Danar sendirian di taman dalam gedung perkantoran, duduk di bangku sambil menunggu Mega turun dari rapat. Ini adalah kesempatannya. Danar? Benar, kan? Sapa Bima dengan senyum ramah, mendekati dengan santai. Saya Bima, salah satu direktur di sini. Sering lihat kamu di sekitar. Danar mengangkat kepalanya. Ia diajari Mega untuk bersikap sopan tetapi waspada terhadap orang asing. Halo, Pak. Iya, saya sedang menunggu Ibu. Bu Mega pasti masih lama, rapatnya penting, ujar Bima, duduk di samping Danar tanpa diminta. Dia wanita yang sangat hebat, sangat disegani. Danar mengangguk, tidak banyak bicara. Iya. Bima melanjutkan, mencoba memancing. Kamu sangat beruntung punya ibu seperti dia. Dia pasti sangat menyayangimu. Ia jeda, lalu melanjutkan dengan nada yang dibuat-buat prihatin. Tapi sayang, kadang dunia ini tidak adil. Cinta saja tidak cukup. Danar memandangnya, sekarang penuh perhatian. Apa maksudnya, Pak? Bima berpura-pura ragu. Mungkin saya tidak seharusnya bicara tentang ini. Tapi, sebagai seseorang yang peduli pada Bu Mega dan juga padamu, saya merasa perlu. Dia menurunkan suaranya. Kamu tahu, kan, bahwa secara hukum statusmu di keluarga Bu Mega itu agak rumit. Wajah Danar sedikit berubah. Mega telah jujur padanya tentang segala sesuatu, termasuk kompleksitas hukumnya. Ibu sudah bilang, niat ibumu pasti baik, Danar. Tapi kenyataannya, tanpa pengakuan hukum yang jelas, posisimu sangat lemah. Keluarga Bu Mega, seperti Pak Hendro, mereka tidak akan tinggal diam. Mereka bisa menggugat, merebut segala yang ingin ibumu wariskan untukmu. Bima menyemprotkan racunnya dengan halus. Itu akan sangat menyakitkan bagi ibumu, dan tentu saja bagimu. Danar terdiam, mencerna kata-kata itu. Mega telah meyakinkannya bahwa mereka tidak membutuhkan kertas. Tapi ketakutan yang ditanamkan Paman Hendro dan sekarang oleh Bima, mulai merayap masuk. Melihat Danar terdiam, Bima melanjutkan, saya bisa membantu, Danar. Saya punya koneksi dan pengaruh. Saya bisa membantu ibumu melegalkan statusmu, mengamankan posisimu sebagai ahli waris. Tapi, dia berhenti untuk efek dramatis. Saya butuh dukunganmu. Dukungan saya? Danar bertanya, bingung. Iya, di dewan direksi, misalnya. Jika nanti ibumu sudah tidak bisa memimpin, semoga tidak, tapi jika itu terjadi, kamu perlu seseorang yang bisa melindungi hakmu. Seseorang seperti saya. Jika kamu mendukung saya untuk menjadi pemimpin sementara, atau penasihatmu, saya pastikan tidak ada yang bisa menyentuh warisanmu. Tawaran itu jelas. Bima akan membantu sebagai imbalan atas dukungan Danar untuk ambisi pribadinya. Untuk sesaat, Danar terdiam. Pikirannya berputar. Dia ingin melindungi ibu dan segala yang telah ibu bangun. Tawaran ini sepertinya adalah solusi. Tapi kemudian, sesuatu dalam hatinya memberontak. Cara Bima berbicara, nada liciknya, dan yang paling penting, pengingat dari Mega. Jangan pernah percaya pada orang yang menawarkan bantuan dengan imbalan, terutama yang menyangkut kekuasaan. Danar berdiri. Wajahnya yang biasanya ramah menjadi dingin dan tegas. Sangat mirip dengan Mega saat sedang marah. Terima kasih atas
Tawarannya, Pak Bima, ujarnya. Suaranya jernih dan penuh wibawa yang tidak terduga untuk usianya. Tapi saya tidak butuh bantuan seperti itu. Ibu saya telah mengajarkan saya bahwa integritas lebih penting dari selembar kertas. Dan saya tidak akan pernah mendukung siapapun yang mencoba memanfaatkan saya atau ibu untuk ambisi pribadi mereka. Bima terkejut. Dia tidak menyangka remaja ini akan menolaknya dengan begitu blak-blakan. Danar, kamu tidak mengerti. Saya mengerti dengan sangat baik, Pak, potong Danar. Dan saya akan melaporkan percakapan ini kepada ibu. Selamat siang. Dengan itu, Danar berbalik dan berjalan pergi dengan langkah pasti, meninggalkan Bima yang tercengang dan mulai merasa panik. Sesampainya di penthouse, Danar langsung menceritakan segalanya kepada Mega tanpa filter. Mega mendengarkan dengan wajah yang semakin merah karena marah. Namun, di balik kemarahan itu, ada kebanggaan yang membumbung tinggi. Kau melakukan hal yang benar, sayang, kata Mega, memeluknya. Kau lebih berani dan lebih jujur dari siapapun yang ibu kenal. Keesokan harinya, Bima dipanggil ke ruang rapat. Mega tidak sendiri. Pengacara pribadinya, Pak Bambang, juga hadir. Pak Bima, buka Mega tanpa basa-basi. Anak saya memberitahu saya tentang percakapan yang sangat tidak pantas yang Anda lakukan kemarin. Bima mencoba menyangkal. Bu Mega, ada kesalahpahaman. Saya hanya mencoba membantu. Jangan menghina kecerdasan saya, sergah Mega. Anda mencoba memanipulasi seorang anak untuk keuntungan pribadi. Itu tidak hanya tidak etis, tetapi juga menunjukkan karakter yang sangat buruk. Dia menatapnya dingin. Anda dipecat. Efektif segera. Tim hukum akan mengurus pesangon Anda, atau lebih tepatnya, kekurangan pesangon Anda karena ini adalah pemecatan dengan sebab. Bima terpukul. Bu Mega, tolong. Percakapan ini sudah selesai. Keluar dari kantor saya, dan dari kehidupan kami. Setelah Bima pergi dengan hancur, Mega menarik napas lega. Ujian integritas itu telah dilewati Danar dengan gemilang. Tidak hanya itu juga memberinya alasan untuk menyingkirkan ancaman dari dalam. Danar bukan lagi bayi yang harus dilindungi sepenuhnya. Dia telah tumbuh menjadi pria muda dengan moral kompas yang kuat, yang bahkan bisa melindungi Mega dan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu adalah kemenangan terbesar mereka. Pemecatan Bima membawa dampak yang tak terduga. Meski ancaman internal telah disingkirkan, beban yang harus ditanggung Mega justru semakin berat. Pembersihan sisa-sisa pengaruh Bima di divisi strategi, menangkis desas-desus yang beredar akibat pemecatan dramatis tersebut, dan tetap harus menjaga performa perusahaan, semua itu menggerogoti energinya. Ditambah lagi, tekanan dari keluarga yang belum sepenuhnya reda dan ancaman laten dari investigasi jurnalis Dimas Surya yang mungkin kapan saja muncul kembali. Mega mulai merasa lelah yang berbeda. Bukan lelah fisik biasa, tetapi sebuah kelelahan yang dalam, menyentuh tulang dan jiwanya. Tidur malamnya sering terganggu oleh kecemasan, dan meski di depan Danar ia selalu berusaha tampil kuat, bayangan hitam di bawah matanya semakin sulit disembunyikan. Suatu pagi, di tengah-tengah rapat direksi penting yang membahas ekspansi ke pasar Asia Tenggara, Mega tiba-tiba merasa pusing. Ruangan terasa berputar, dan suara-suara di sekitarnya menjadi bergema. Jauh. Bu Mega, apakah Anda baik-baik saja? Anda terlihat pucat. Tanya salah satu direktur, suaranya terdengar sayu. Mega mencoba mengangkat tangannya, ingin mengatakan bahwa ia baik-baik saja, tetapi dunia di sekelilingnya mulai meredup menjadi titik-titik hitam. Kursinya terasa bergerak menjauh darinya. Dia mendengar teriakan yang teredam. Lalu, kegelapan. Dia terbangun dengan bau disinfektan yang menyengat dan lampu neon yang terlalu terang. Suara monitor medis berdetak ritmis di sampingnya. Untuk sesaat, ia bingung. Lalu, panik menyergap. Danar? Itu adalah kata pertama yang keluar dari bibirnya. Suaranya parau. Ibu. Danar, yang duduk di samping tempat tidurnya, langsung meraih tangannya. Wajahnya pucat, matanya bengkak dan merah. Ibu sadar.
Terima kasih Tuhan. Pelukannya erat, hampir tak mau melepaskan. Dokter Arini, yang berdiri di sisi lain tempat tidur, segera mendekat. Pelan-pelan, Mega, kamu pingsan di rapat. Mereka membawamu ke UGD. Apa yang terjadi? Tanya Mega, masih lemah. Kelelahan ekstrim, dehidrasi, tekanan darah tinggi, jawab Arini, wajahnya penuh concern. Tubuhmu memberikan peringatan. Mega, kamu tidak bisa terus-menerus memaksanya seperti ini. Pintu kamar terbuka, dan Pak Bambang, pengacaranya, masuk dengan wajah khawatir. Bu Mega, syukurlah Anda sudah sadar. Semua direktur sangat khawatir. Tapi mata Mega tidak lepas dari Danar. Dia melihat ketakutan yang dalam di mata anaknya, ketakutan yang sama yang ia rasakan dulu, saat Danar kecil demam. Kini, perannya terbalik. Danar, ibu baik-baik saja, bisiknya, mencoba menenangkan, meski tangannya sendiri masih gemetar. Tidak, ibu tidak baik-baik, bantah Danar, suaranya bergetar. Ibu bekerja terlalu keras. Ibu tidak tidur. Ibu bisa. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya, takut mengucapkan kata yang paling ditakutinya. Mega menarik napas dalam. Melihat Danar yang begitu takut kehilangannya adalah cambukan yang keras. Selama ini, ia sibuk memikirkan cara melindungi Danar dari dunia luar, dari hukum, dari keluarga. Tapi ia lupa melindungi Danar dari satu hal, kehilangan dirinya sendiri. Pak Bambang, ucap Mega, suaranya lebih kuat sedikit. Tolong batalkan semua janji saya untuk minggu ini. Dan sampaikan pada Dewan bahwa saya akan mengambil cuti singkat untuk pemulihan. Pak Bambang mengangguk, terkejut tetapi mengerti. Baik, Bu Mega, semua akan diatur. Setelah Pak Bambang dan Dokter Arini pergi, meninggalkan mereka berdua, Mega memandang Danar. Danar, ibu minta maaf, katanya, suara serak. Ibu membuatmu takut. Danar menggeleng, masih memegangi tangan Mega erat-erat. Yang penting ibu baik-baik. Tapi ibu janji pada Danar, ibu akan lebih pelan-pelan. Ibu akan istirahat. Danar tidak bisa kehilangan ibu. Air matanya menetes lagi. Mega mengangkat tangan yang lain, lemah, untuk mengusap air mata Danar. Ibu janji. Ibu berjanji padamu. Di malam itu, terbaring di tempat tidur rumah sakit, Mega menyadari sesuatu. Selama ini, ia berpikir bahwa kekuatannya datang dari kendali, dari kerja keras, dari kekuasaan. Tapi saat ia pingsan, saat ia tak berdaya, kekuatan sejatinya justru datang dari remaja yang duduk di sampingnya, menggenggam tangannya seolah takut ia akan hilang. Kekuatan itu adalah cinta. Dan cinta itu meminta satu hal, agar ia tetap hidup, tetap ada. Untuknya. Ketakutan terbesarnya bukan lagi tentang siapa yang akan mewarisi perusahaannya, tetapi tentang siapa yang akan mewarisi hatinya jika ia pergi. Dan jawabannya hanya satu, Danar. Dan untuk memastikan warisan itu sampai, ia harus menjaga dirinya sendiri. Bukan untuk dirinya, tetapi untuk anaknya. Hari-hari di rumah sakit terasa lambat dan membosankan bagi Mega, seorang wanita yang terbiasa dengan ritme cepat dan keputusan-keputusan penting setiap jamnya. Namun, kali ini, keheningan dan keterpaksaan untuk beristirahat memberinya sesuatu yang langka, waktu untuk merenung. Dari tempat tidurnya, ia menyaksikan Danar dengan mata baru. Remaja itu tidak hanya menjenguk, dia mengurus. Dengan serius, Danar mempelajari jadwal obat-obatan dari Dokter Arini, mengingatkannya dengan suara lembut namun tegas. Ibu, waktunya minum obat. Dia mengatur bantalnya, menyuapi makanan ketika Mega masih terlalu lemah, dan bahkan membaca laporan bisnis ringan untuknya, terkadang memberikan insight yang mengejutkan untuk usianya. Suatu sore, saat Danar sedang asyik menjelaskan sebuah artikel tentang teknologi finansial yang ia baca, Mega memotongnya. Danar, panggilnya lembut. Apa yang benar-benar kau inginkan untuk masa depanmu? Danar terhenti, sedikit terkejut. Apa maksud ibu? Selama ini, ibu selalu berasumsi bahwa kau akan meneruskan perusahaan ini. Tapi setelah semua yang terjadi, ibu ingin mendengar langsung darimu. Apa kau yang menginginkannya?
Danar memandangnya. Matanya jernih. Saya suka belajar tentang bisnis, Ibu. Itu menyenangkan, seperti teka-teki yang besar. Tapi, ia ragu sejenak. Yang paling saya inginkan adalah Ibu sehat dan bahagia. Jika itu berarti harus menjalankan perusahaan, saya akan belajar lebih keras. Jika itu berarti menjualnya dan pergi berkeliling dunia, saya juga tidak masalah. Jawaban itu, begitu tulus dan berpusat pada dirinya, membuat Mega tersentak. Selama ini, ia sibuk memikirkan warisan dalam bentuk perusahaan, saham, dan kekayaan. Tapi warisan sejati yang ia berikan pada Danar bukanlah itu. Warisan sejatinya adalah cinta tanpa syarat, empati, dan kebijaksanaan untuk memprioritaskan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Malam itu, setelah Danar pulang dan ditemani pengasuhnya, Mega meminta laptopnya. Dengan tenaga yang terkumpul, ia mulai mengetik. Ini bukan laporan keuangan atau strategi bisnis. Ini adalah surat wasiatnya yang baru. Dia menulis dengan hati, bukan dengan logika hukum semata. Dia menjelaskan dengan detail mengapa Danar, terlepas dari status hukumnya, adalah anaknya dan satu-satunya ahli waris yang diinginkannya. Dia menceritakan singkat tentang hal tebus, tentang pilihannya, dan tentang cinta yang telah mereka bangun. Kemudian, dia menambahkan klausul khusus. Danar akan menerima seluruh warisannya, tetapi dengan syarat utama bahwa ia harus menyelesaikan pendidikannya setinggi mungkin, sesuai minatnya, sebelum usia 25 tahun untuk bisa mengambil alih kepemimpinan perusahaan. Jika ia memilih jalan lain, kekayaan itu akan dikelola oleh yayasan yang diawasi oleh orang kepercayaan Mega, dan Danar akan mendapatkan tunjangan yang cukup untuk hidupnya, bebas untuk mengejar passionnya. Dia juga menyisihkan dana besar untuk membentuk yayasan amal atas nama Danar, yang dikhususkan untuk membantu anak-anak terlantar, sebuah penghormatan untuk awal mereka. Keesokan harinya, dia memanggil Pak Bambang dan Dr. Arini ke kamarnya sebagai saksi. Bambang, saya ingin Anda mempersiapkan dokumen ini dengan segala kekuatan hukum yang kita miliki, ujarnya, menyerahkan draft surat wasiatnya. Saya ingin ini tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk keluarga saya. Pak Bambang membaca draft itu, matanya melebar. Bu Mega, ini sangat tidak konvensional. Menjadikan penyelesaian pendidikan sebagai syarat mutlak, dan yayasan ini sangat mulia. Ini bukan tentang kemuliaan, Bambang. Ini tentang memastikan Danar memiliki kebebasan untuk memilih, tetapi juga tidak menghancurkan apa yang telah saya bangun jika dia belum siap. Dan yang paling penting, pandangannya beralih ke Arini. Ini tentang memberikan pesan yang jelas kepada dunia bahwa dia adalah anak saya. Hukum mungkin bisa diperdebatkan, tapi keinginan terakhir saya tidak. Dr. Arini memegangi tangan Mega. Kau sedang memberikan warisan yang sesungguhnya, Mega. Bukan uangnya, tapi nilainya. Setelah kedua saksinya pergi, Mega merasa lega yang luar biasa. Beban di pundaknya seakan terangkat. Dia telah memastikan bahwa apapun yang terjadi, Danar akan terlindungi. Tidak hanya secara finansial, tetapi juga dari tekanan untuk menjadi sesuatu yang tidak diinginkannya. Danar datang menjenguk pada sore hari, membawakannya sup hangat buatan Iyah. Ibu kelihatan lebih baik, katanya, tersenyum. Karena ibu sudah memutuskan sesuatu yang penting, jawab Mega, menggenggam tangan Danar. Ibu sudah memastikan bahwa apapun yang terjadi, kau akan baik-baik. Kau bisa menjadi apapun yang kau inginkan, Danar. Bos besar, dokter, seniman, atau hanya menjadi anak baik yang membahagiakan ibunya. Semua pilihan itu sama berharganya di mata ibu. Danar memandangnya, memahami bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Yang saya inginkan hanyalah ibu cepat sembuh. Mega tersenyum. Itulah warisan sejatinya. Seorang anak yang melihatnya bukan sebagai bos besar atau sumber kekayaan, tetapi sebagai seorang ibu yang dicintainya. Dan itu adalah pencapaian terbesarnya. Pemulihan Mega perlahan namun pasti. Kembali ke kantor setelah cuti singkat, ia membawa serta resolusi baru, tidak hanya untuk kesehatannya, tetapi juga untuk hidupnya. Ketakutannya telah berubah menjadi kejelasan. Yang terpenting adalah Danar,
dan tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Rapat Dewan Direksi pertama setelah kepulangannya terasa tegang. Isu tentang kesehatannya dan masa depan perusahaan menggantung di udara. Mega duduk di kepala meja. Wajahnya masih sedikit pucat tetapi matanya bersinar dengan keteguhan yang baru. Sebelum kita mulai, bukannya, suaranya yang khas berwibawa kembali menggema di ruangan. Ada sesuatu yang perlu saya sampaikan. Semua mata tertuju padanya. Para direktur, termasuk beberapa yang merupakan bagian dari keluarga besarnya seperti Paman Hendro, duduk dengan sikap waspada. Kesehatan saya belakangan ini menjadi perhatian, dan itu membuat saya menyadari sesuatu. Kita seringkali menunda hal yang penting, berfokus pada hal yang mendesak, dan lupa pada apa yang benar-benar bernilai. Ia berhenti sejenak, memandangi setiap wajah di meja itu. Nilai terbesar dalam hidup saya bukanlah pencapaian bisnis kita, meski saya sangat bangga padanya. Nilai terbesar saya hadir dalam hidup saya 15 tahun yang lalu, pada sebuah malam hujan di halte bus yang sepi. Desis berbisik melintas di ruangan itu. Paman Hendro menegakkan badannya. "Mega, apa yang ingin kau katakan?" potongnya. Suaranya berusaha keras namun terdengar goyah. "Yang ingin saya katakan, Paman, adalah bahwa saya telah hidup dalam ketakutan terlalu lama. Takut pada penilaian orang, takut pada hukum, takut pada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab." Mega menarik napas dalam. "Tapi saya menyadari, tidak ada yang perlu ditakuti ketika yang kita lakukan adalah mencintai." Saat itu, sesuai rencana yang telah disepakati sebelumnya, Danar memasuki ruang rapat. Ia mengenakan setelan sederhana namun rapi, membawa beberapa dokumen yang ditinggalkan Mega di penthouse. Semua kepala menoleh ke arahnya. Kehadirannya di ruang boardroom yang sakral adalah sebuah kejutan. "Maaf mengganggu, Bu. Dokumen yang Ibu minta," ucap Danar dengan suara yang tenang dan sopan, meski jantungnya berdebar kencang. Ia meletakkan dokumen di depan Mega. "Terima kasih, sayang," jawab Mega. Suaranya tiba-tiba sangat lembut dan hangat, sebuah nada yang jarang didengar di ruangan ini. Danar mengangguk dan berbalik untuk pergi, memberikan ruang pada ibunya. Tapi tepat saat tangannya menyentuh gagang pintu, suara Mega yang lantang dan jelas menghentikan langkahnya. "Danar." Ia berbalik. Semua orang di ruangan itu memandangnya. Kamera conference call yang merekam rapat untuk direktur yang tidak hadir pun terfokus padanya. Mega berdiri. Tubuhnya mungkin masih sedikit lemah, tetapi sikapnya penuh kekuatan dan keyakinan yang tak terbantahkan. Matanya berkaca-kaca, tetapi tidak ada keraguan di dalamnya. "Anak ibu," ucapnya. Suaranya bergetar namun terdengar jelas di setiap sudut ruangan yang sunyi senyap itu. "Terima kasih." Dua kata itu, "anak ibu," itu bukan sekadar panggilan. Itu adalah pengakuan. Sebuah deklarasi. Sebuah pengumuman resmi di depan semua orang yang paling penting di kerajaannya. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi bisik-bisik. Danar membeku di tempatnya. Matanya juga berkaca-kaca. Ia melihat langsung ke mata ibunya dan melihat kebanggaan dan cinta yang begitu besar di dalamnya. Ia tidak perlu berkata-kata. Senyum kecilnya dan anggukan halusnya sudah cukup membalas. Pandangan Mega kemudian beralih ke para direktur yang terdiam, terutama pada Paman Hendro yang wajahnya pucat dan tercengang. "Danar adalah anak saya. Satu-satunya. Darah daging saya mungkin tidak mengalir di nadinya, tetapi cinta dan pelajaran hidup saya mengalir dalam setiap napasnya. Dia adalah penerus saya, bukan karena saya memaksanya, tetapi karena dia layak untuk itu. Dan siapapun yang tidak menghormati itu," tatapannya tajam, menyapu seluruh ruangan, "bisa berjalan keluar dari pintu itu sekarang juga." Tidak ada yang bergerak. Keheningan yang awalnya tegang berubah menjadi hormat. Lalu, satu persatu, para direktur mulai bertepuk tangan. Lambat pada awalnya, lalu semakin kencang,
mengisi ruangan dengan suara yang menggema. Itu bukan hanya tepuk tangan untuk pengakuan seorang ibu, tetapi juga untuk keberanian dan kejujuran yang langka dari pemimpin mereka. Paman Hendro akhirnya mengangguk pelan, menerima kekalahan sekaligus kekaguman pada keponakannya yang tidak pernah berhenti mengejutkannya. Mega duduk kembali, perasaannya lega seperti baru melepaskan beban yang telah dipikulnya selama 15 tahun. Rapat kemudian dilanjutkan, tetapi suasana telah berubah selamanya. Setelah rapat, Mega dan Danar berdiri berdekatan di dekat jendela, memandang kota di bawah. "Apakah ibu tidak takut, ibu?" tanya Danar penuh perasaan. Mega memandangnya. "Takut, sayang. Tapi ibu lebih takut kehilangan dirimu karena menyembunyikanmu. Dan ibu lebih takut kau tidak tahu, di depan semua orang, betapa bangganya ibu memanggilmu anak ibu." Danar memegang tangan ibunya. "Selamanya dan sampai kapanpun, ibu. Saya anak ibu." Pengakuan itu mungkin tidak tertulis di atas kertas resmi, tetapi itu terukir di setiap hati yang hadir di ruang boardroom hari itu. Mega akhirnya bebas. Dan Danar, yang dulu hanya seorang bayi di hal tebus, kini telah diakui di puncak kerajaan, bukan sebagai penerus tahta, tetapi sebagai sang putra mahkota yang dicintai.